kan. Iya. Tidak langsung di prioritas band pertama. Dan juga kita belum melihat kemampuan Versik sebenarnya dengan assassin ya. Mayoritas dia itu menggunakan hero yang tebal. Thank you Fredrik, Artis, Baxia. Baxia. Dan ya itu dia. Tapi Cloud nih kalau kita bilang lulus kemarin. Apakah itu Cloud terakhir untuk Skylar? Iya, atau tetap dibuka karena ya sejujurnya Brand juga adalah user Cloud. Jadi gak ada masalah kalau memang berani untuk dibuka dan mungkin dipersilakan untuk Brand juga menggunakan Cloud. Plus kemarin Brans di game yang pertamanya sukses besar menggunakan Beatrix. Ya, Hanya terpick up 1 kali kalau nggak salah. Yep. Tapi selebihnya poin killnya luar biasa. Belum kelihatan nih ya dari assassin muncul tadi ya untuk versi Yap. gold lane yang mungkin akan diprioritaskan. Tapi Link ditutup terlebih dahulu. Vanilli. Fanny masih buka, Kaja juga masih open. Naomi sama Dren kan sama-sama tipikal yang suka pick off. Ya. Kalau menurutku Kaja Franco ini bisa diadu sebenarnya kan sama-sama punya suppress. Gambling. Betul. Kiri punya 1, kanan punya 1, itu aman. Kecuali kiri punya Valentina. Dan Dreams nyaman untuk menggunakan kedua hero tersebut. Plus sekarang Baxia Om Wawa. Dan juga Baxianya Aul. di bed. Apakah Baxia sudah tamat juga? Abis Ya, ini, karena abis ini close. satu-satunya kemenangan 100% Baxia cuma di Versik. Ya. 5 kali main, 5 kali menang. Sally Boy kemarin 5 sempat game. menggunakan masih gagal. Gagal, betul. Ya poros utamanya memang di early ya. Early powernya dari Baxia tuh enak banget Ya, untuk rotasi. Betul, karena apalagi kalau sudah menginjak di level yang keempat, Tortoise Poisons ini maksa. Untuk 3-4 hero ini gembuang source skill dia. Iya. Jadi kalau memang semua sudah kebuang ke sana berarti otomatis yang lainnya free buat kasih damage. Yap. Oke. Fanny. Wah ini Fanny. 3 target band untuk Tas. Jelas, ini tajam semuanya dan memang semuanya bisa dipakai oleh Tas. Tapi Tas ya kembali lagi ya, kita tidak terbatas dengan hanya assassin. Karena Lancelot masih Ya. ada. Dan salah satu hero yang mulangin kan Lancelot. Yap. Bener. Oke. Waktu zamannya masih jadi tank slot. Thanks a lot. Sekarang udah balik ke Balik ke takdirnya lah, kodratnya lah. Kodratnya beli item damage ya dia. pada dasarnya gitu ya. Tapi apakah akan ada Cloud yang ditutup? Karena kalau misalkan, kalau misalkan Cloud gak di-ban, berarti ada kontes ke arah Kaja Franco Kaja. atau Valentina Cloud. Yes, betul. Kalau aku ya jelas ngelihatnya Valentina di sini masih cukup power ya. Mhm. Karena bakal bisa dipergunakan semisal Gak, udah. Cloud Cloud Tamat. Tamat tamat udah. juga, oke. Tamat juga. Selesai game over udah. Maaf Skylar. Selesai. Skylar, Ya maaf ya Versik. Cloud ya. Cloud Baxia udah game over ya. Valentina gak sih? Gak bisa lagi Valentina. mereka digunakan. Di ban terus. Udah lulus ya. Lulus. Udah lulus. Dan ini nutup ke arah Kaditanya juga ya dari Clay. Ini yang serem sebenarnya kalau first pick-nya misal ya kita beranggapan Valentina yang diambil nanti karena memang cukup power di meta yang sekarang. Andai kata Beatrix juga diamankan oleh Brad kemarin bagus kan Beatrix ya. Iya. Di game pertama kemarin luar biasa Brans. Tapi Tapi pilihannya Pakito. adalah Pakito langsung. Pakito terlepas, Banana akan menggunakan satu hero ini. Oh, wow. Atau ini pun masih bisa flex. Betul. Masih cukup flex juga dan Pakito sejauh ini win rate terbesar. Win rate terbesar ya. Betul. Dari tadi kita lihat juga seperti band terus menerus. Damage-nya juga sakit. Iya. Apalagi kalau misalkan ditaruh di XP, head to head sama Uranus juga Uranus babak belur sih. Bisa buat lawan Uranus. Iya. Ya meskipun di flex ya, kalaupun lawan mau pilih Uranus gak apa-apa. Direct taruh di XP, ada armor breaker. Dua petarung. Wah benar. Ya. Dua petarung kita pernah melihat waktu itu. Dua petarung. Oh itu sakit banget. Sakit. Langsung rusak robotnya. Langsung kacau. Kacau waktu itu lawan None kalau nggak salah ya. Iya. Dua petarung lawan dua penembak ya waktu itu ya. Iya. Oke, tapi yang lebih diamankan oleh EVOS If. Legends adalah Yves dan juga Beatrix-nya. Dengan adanya efek slow, nantinya arah dari Rainer Apathy akan lebih mudah untuk ngeker dari jauh. Ya plus ini juga sama kan dengan pola permainan Hijume. Betul. Hijume dengan hero-hero groundnya juga sangat-sangat baik gitu loh. Walaupun ada Valentina nih ya, yang masih Open bisa terbuka untuk Clay. Walaupun sebenarnya Clay juga tipikalnya kalau menurut aku sama-sama sih. Sama-sama dengan power high ground, Ya. dengan area yang besar juga, range hero. Ya. Dan sekarang dari RRQ kita melihat pola permainan mereka sewaktu mereka menang. Mereka punya garda terdepan yang tanky banget. Belakangnya follow up-nya ini ada Clay yang jalan terus-menerus sama dengan dia. Bahkan Cecilion di level 2 juga bisa ikut Baxia kemarin. Ya. Kemarin ya, tapi sekarang tanpa Baxia. Parsha ternyata. Parsha. Oke, adu high ground. Adu high ground plus adanya Kari. Oh. Yap. Ini mengantisipasi juga mungkin nanti ya untuk adanya hero-hero sustain atau Yap. tank-tank jungler yang akan bermunculan. Yes, atau mengantisipasi agar hero-nya Skylar masih ada. Karena kalau di keep, di second band phase, semua marksman habis. Jadi Ya. tipis nanti buat Skylar. Udah ada Beatrix sih sebenarnya. Betul. Udah makin
dipersempit lagi ya dari Skylar ya. Oke. Yap, karena Beatrix udah diambil juga kan tadi. Makanya udah makin susah lagi Iya, gitu ya. daripada pusing mikir mau pakai marksman apa, ambil dulu sekarang kan. Karena memang dari tadi yang keluar gitu ya. Cloud, Beatrix, Kari. Yap, 3 kan tadi. Opsinya. Oke, tapi hero ketiga yang akan langsung diamankan oleh EVOS Legends akan ke arah mana? Adakah Fredrin untuk Persik? Dan ternyata adalah Kaja yang masih Kaja. terbuka. Ini Franco bisa di-ban sekarang. Franco, Natalia. Franco Natalia. Dua hero yang memang benar-benar untuk roamernya sekarang juga belum terlihat sama sekali ya, Betul. untuk hierarki, dan ini bisa menjadi salah satu pilihan sangat baik karena bisa dibilang sentralnya mereka, area midnya mereka untuk Parsha. Oke, udah kelihatan. Ini menjadi salah satu power juga untuk hierarki. Tadi coba lihat untuk keys to victory-nya, jangan sampai kalah dengan rotasi dari midnya hierarki. Sementara sekarang hierarki mereka udah punya satu hero yang rotasinya sangat-sangat baik pula. Wings by Wing, walaupun ada nerf terhadap satu hal tersebut, tapi setidaknya Parsha menjadi tetap pilihan. Kufra yang di-ban. Berarti membuka asa untuk munculnya Fredrin kembali. Ingat ya, komposisi dari RRQ, mereka butuh satu yang tebal di depan untuk ngebadanin semuanya. Membiarkan belakangnya yang ngasih damage. Mereka sekarang udah punya Kari dan juga mereka punya Parsha. Cukup dari damage. Sekarang mereka butuh badan yang tebal dan Fredrin itu adalah salah satunya. Ya, Fredrin, karena Baxi udah gak ada juga. Martis. Oh, ada apa dengan Martis nih? Saya jatuh cinta dengan Martis. Jatuh cinta dengan Early game kan, early game Martis kuat banget, Yap. level 4 di sini. Grok XP juga masih bisa muncul. Hmm. Combo dari Wild Charge dan di follow up yang dari tadi udah kita lihat juga Ya, ya. flicker wild charge. Ngeri loh. Ya, Dan itu kan bisa kena banyak target Yap. dan bisa menjadi pecinta momentum. Tapi Terizla yang langsung ditutup oleh RRQ. Yep. Salah satu mungkin hero XP yang memang cukup aktif lah sekarang ya dengan pasif dia dan juga dengan damage yang besar, belum lagi revenge strike-nya ini mainin percentage HP berapa yang kurang ya itu yang masuk nanti buat damage-nya. Jadi ya memang wajar untuk ditutup apalagi penalty zone kalau memang kena ke lawannya dia. Ada pulse effect di mana itu akan nyedot semua lawan masuk ke tengah dan membuat mereka harus pakai flicker kalau mereka mau menggunakan skillnya. Karena stay di dalam sana ini akan menimbulkan damage secara konstan juga. Dan Revenge strike gitu ya Yap. pasifnya. ini dari EVOS mereka tinggal punya opsi ya. Tutup ke mana dan ternyata Franco yang ditutup. So, 2 roamer ke Naomi. Tapi kita tentunya masih tetap mengingat salah satu hero Naomi juga yang cukup agresif. Natalia terbuka. Dan berkali-kali ya kalau siapapun yang ketemu RRQ dengan Naomi itu band Natalia ya. Natalia. Kebanyakan. Tapi untuk kali ini RRQ bakal tetap satu hero terakhir dulu nih di fase band yang kedua. Terlihat belum ada XP lane dan juga jungler. Grok tadi. Atau Lancelot? Grok Lancelot bisa. Tapi Grok gak sih? Grok karena bisa cancel belakang. Ya, dan ternyata Uranus. Walaupun sebenarnya di sini ada Kari ya, kalaupun memang Uranusnya dilepas, dia akan bisa langsung nge-burst down dan nge-meltdown keberadaan dari Uranus tersebut. Tapi balik lagi, mungkin ada alasan tersendiri untuk Uranus ini menahan nantinya untuk bisa cut wave. Ya. Itu jadi distraksi banget sih. Betul. Jadi lebih baik ditutup saja. Ditutup. Tapi satu hero power untuk Fluffy ya, jangan lupa nih. Grok. Grok, iya itu. Ya, groknya dia. Oke, dan ternyata ada Akai. Akainya akan berada di jungle harusnya. Hey, ini flex ya. Sempat dibawakan oleh Fluffy juga dengan Arrival. Akai Arrival, bahkan sebelum ada di EVOS juga udah sering banget ya Betul. muncul Akai Arrival ini. Betul, jadi masih cukup flex untuk EVOS meskipun kemungkinan besar bakal bermain sebagai jungler ya. Yap. Karena ya Akai ada untuk predik bahwa lawannya ya kemungkinan Fredrin Martis. Ya, dan kadang kalau misalkan ada Akai dan Kaja di dalam satu tim yang sama itu udah kedorong ditarik. Betul. Sering banget terjadi. Tetapi untuk 2 hero terakhir yang akan langsung diamankan oleh RRQ sambil menunggu nih ada quote dari Zai. Apa itu? Pemain terbaik di minggu pertama, Naomi. Dia adalah yang terbaik ini dari caster antar negara kita di Myanmar. Luar biasa, my brother. Sudah memberikan Groknya tanggapannya, tapi diambil. Grok dan juga Fredrin. Tebal banget dan penghancur suasana harusnya. Wild Charge. Kita tahu siapapun bisa ditabrak, siapapun bisa diterobos. Iya benar. Entah itu mentok ke dinding ataupun hanya akan dikenokap saja. Oke, berarti ini yang akan langsung dijawab oleh EVOS Legends ya. Akainya akan berada kemana? Di jungle atau di XP? Karena masih fleksibel banget untuk penggunaan Akai tersebut. Dan langsung kita lihat hero terakhir sebagai penentu
dari EVOS Legends melihat adanya 3 frontliner kalau bisa kita bilang ya. Betul, 3 badan ya. 3 badan. Ya, dan ini jelas cukup merepotkan apalagi melihat belum adanya yang bisa nge-burst down secara instant. Itu kalau ngelihat Shadow Pick-nya ke Helkert. Oh. Helkert! Dia nggak mau nabrak depan tapi dia culik belakangnya. Oke, Helkert! sekarang inilah tipikal permainan yang akan dibawa oleh EVOS. Mereka lagi dan lagi eksekutor untuk tas. Ya, tapi Helkert berjumpa dengan Fredrin. Ya, dia mau berfokus untuk ngambil ke arah Farsha dan juga Karinya. Oke, 2 target ya. Dia nggak bisa tabrak depan, dia mau flanking main untuk tabrak belakangnya. Sebagai surprise attack nantinya dengan Dark Knight Falls, tapi ini dia yang sudah dipilih oleh kedua belah tim. Oke, di game yang pertama, di match yang pertama, di leg yang pertama, derby klasik antara EVOS Legend versus RRQ. Di ujung sana Kingdom sudah mulai meneriakan apapun dukungan untuk RRQ. Sementara di sebelah sini Fames pun sudah memulai perlahan. Siapa lagi akan memenangkan match-nya? Itulah yang akan kita lihat bersama-sama. Jadi kita mau bertanya kepada EPL Arena. Game pertama akan menjadi milik siapa? Oke, kita mau bertanya sekali lagi. Game pertama akan menjadi milik siapa? Gak kedengeran. Sabar, Sabar. sabar, sabar. Sambil kita melayangkan pertanyaan dan kita ingin mendengar semangat dari MPL Arena. Kita mau mendengar ya Viva. Gak ada suara sampai di Viva. Viva. EVOS. EVOS. Viva. Ya. Mulai gak fokus ya. Kegocek. Woi, baru match yang pertama, game yang pertama udah mulai gak fokus nih semua. Loh kok ketuker gitu Loh ya? kok kegocek? Tapi kan berarti sama-sama sportif dong. Iya, sama-sama emang menjiwai. Betul. Pokoknya dapat arahan sedikit, teriak aja yang Teriak penting. aja, yang Iya. penting bersuara. Yang penting bersuara. Bener. Wah. Waduh, lihat tuh ada tulisannya tuh luar biasa tuh. Kami Anti drama club. tuh. anti drama klub tuh. Kami memang kami bangga luar biasa kalian. Keren. Terserah lu pada dan terserah. Ini Terserah lu pada. yang nonton online Iya. jangan mau keprovok. Jangan ya. Di sini yang di MPL Arena Adem semuanya ayem. sportif banget. Nah ini apa lagi? Ya, Ila baru mau baca tuh. Iya, telat dikit ya. Iya, telat dikit tuh kita. Eh. Sabar, relax, tenang, santuy, sabar ya. Wah, luar biasa ya. Tapi memang ini dia ya. Dari panasnya derby klasik leg pertama. Hey, apakah hari ini akan ada rekor baru lagi yang kita pecahkan? Harus ya. Harus ya. Harus ya. Jadi buat teman-teman yang di rumah. Yap, ini dia. Let's go. Jadi MPL Arena, make some noise. Terima kasih atas suaranya yang pasti menyemangati para player juga. Untuk kali ini kita sudah bisa melihat antara perbedaan kedua belah jungle. Fighter jungle untuk Versik dengan Fredrinnya dan Tas. Kali ini dengan Hellcard yang masih butuh waktu dulu. Walaupun sekarang Banana sudah mulai aktif nih untuk membantu Little Wonder akan dikonteskah? Ya, sebenarnya yang ngeri sebenarnya dari Helkert adalah full HP-nya dia yang tipis banget ya. Meskipun nanti dengan si Halberd bakal membantu untuk menaikkan damage dia juga. Nah, kalau uniknya sekarang dengan yang kita bahas tadi, Fluffy menggunakan rival dan juga dengan tank emblem. Jadi dia akan lebih sigap untuk bisa mengcover lawannya, temennya. Dan yang pastinya, ini bisa membuat lawan opposition dengan kehadiran heavy spin yang mendadak. Ini Hellcat juga masih memikirkan ya cara dia keluar juga gitu. Jelas. Karena Shadow Transition pasti kemungkinan akan digunakan di awal. Jadi satu Quantum Charge kemungkinan besar juga akan membantu dirinya bisa selamat. Plus sekarang ada sebuah rotasi yang dilakukan. Dreams numpang lewat. Ada satu Ring of Honor dikeluarkan Lightning Ball-nya. Membuat Versik agak terkena slow di bagian belakang. Tapi dari segi matchup lane ya, dan sini agak sedikit tertinggal. Dengan adanya level 2 yang sekarang didapatkan bersama dengan Skylar yang sekarang udah level 3. Dari segi matchupnya, ini bisa clear juga dengan adanya spinning light wheel, di clear dari jauh juga. Tapi sejauh ini masih belum terlihat adanya agresivitas, masih main hati-hati banget.
menunggu mungkin adanya setup turtle di yang pertama nanti. Ya, dan bahkan RRQ mereka respect banget ya. Kita melihat ada mungkin damage item yang langsung dibuild oleh EVOS, tapi RRQ. Mereka defense item terlebih dahulu. Oke, ada sebuah pergerakan baru lagi. Coba lihat ada Fluffy. Langsung bergerak ke bagian atas dengan satu rivalnya mencoba untuk bisa mendorong pergerakan dari Skyla dan juga membuat Fluffy-nya kali ini agak sedikit jauh dari turtle tersebut. Tapi Banana dan juga Versik. Ini dia. Setup objektifnya memang benar-benar dibuktikan oleh Versik kalau dia lain tertinggi. Iya, dan lagi ya, Turtle tanpa lawan sama sekali. Ya. Ya. Biasa, biasa, ya. santai, Pak Polo. Mulai ya terdengar ya suara-suara di belakang ya. Aman aja. Tapi kembali lagi kepada gamenya. Untuk sejauh ini memang ya objektivitas menjadi kunci untuk RRQ. Ngasih space banget. Dengan tidak adanya kontes menuju ke arah turtle yang pertama. Speed farm yang dimiliki oleh Versik ini udah cepet banget juga dengan pola yang sudah dipahami. Yang pastinya sekarang RRQ terlihat unggul nih. Walaupun Fluffy di bawah dengan heavy spinnya. Ternyata tidak ada sesuatu. Iya, dan RRQ mereka lebih jelasnya, mereka harus waspada dengan kaca ya. Karena kita sudah melihat contoh di mana Wild Charge-nya Konek dan satu orang Dreams tertangkap basah. Dibuka oleh Versik, dihilangkan langsung. Yap, dan ini perbedaannya ya. Oke, efek suppress, tapi dia single target. Dan itu di dia. saat dengan adanya Wild Charge yang memiliki area yang besar, tapi Brass di area top lane. Dan Beras sendirian aja. Ada satu rotasi yang memang sudah dilakukan akhirnya. Dan ini membuahkan hasil yang sangat-sangat baik untuk RRQ. wow, itu dia mobilitas yang kita bahas dari tadi ya. Ya. Early game aggression dimainkan RRQ, mereka dapetin objektif dan bahkan mereka nge-punish pemain-pemain EVOS yang lagi jalan sendirian. Dan semuanya itu calculated dan dapat. Ya, dan damage-nya Dapat juga cukup gitu ya dengan follow up dari Feather Ice Strike. Sehingga kali ini RRQ banyak banget dapetin keuntungan, apalagi tadi ada pick off yang begitu mahal di arah top lane ya. Sebagai gold laner, tadi dari segi match up laningnya aja agak sedikit tertinggal. Apalagi udah kena satu kali pick off, ini makin terhambat lagi dari segi growth-nya. Yep. Yang membuat sulit ya sekarang. Wah, ini lagi untuk Dripsnya. Dua kali. Siapa yang akan bertindak untuk nge-open map-nya? Ya itu dia, tugasnya sebenarnya diemban oleh Dreams untuk open map. Pertanyaan kita, siapa yang akan follow up di belakang? Tas belum terlihat akan join team fight, karena dia masih kumpulin item terlebih dahulu. Itulah mungkin dari Hellcat yang butuh satu item di mana tersut dan sudah punya sekarang. Ya, dan poros mid-nya jadi agak sedikit terhambat. Siapa yang di pick off dengan follow up Eve, ini gak bakal cukup. Betul, mereka Kaja, Yves, mereka butuh satu lagi damagernya. Berarti kan ada di Brans. Ya di biasanya Brans jalan atau bareng. di Tas buat di early game. Karena ya untuk XP lane Akai sendiri hanya mengandalkan sisi dia heavy spin. Ya. Untuk ngebantu team fight. Jadi sekali lagi memang ada heavy spin. Damage-nya dari mana? Iya, pasti nunggu juga, pasti untuk follow up damage butuh item-item yang cukup juga. Terlihat untuk kali ini, oke udah ada Demon Hunter Sword nih untuk Tas. Yap, itu dia tadi yang dimana Demon Hunter Sword sudah selesai, kemungkinan besar kita akan lebih sering untuk melihat Tas akan ada di team fight. Karena tadi dia butuh untuk ngumpulin semuanya biar Deadly Poison Sting-nya ini lumayan sakit juga. Karena ada efek pasif dari DHS yang bakal masuk ke sana. Ya, dan dengan Dark Rivals nantinya lini belakang yang harusnya bisa di-flank, tapi Jackman. Wah, penetrasinya dan sekarang hilanglah sudah. Dibalaskan dan berjalan dengan cukup baik. Setup yang dilakukan oleh EVOS Legends. Yap. Dan itu follow up yang cukup ya dari Nah, Bennett Rage-nya. Betul, itu yang ada Bennett Rage, terus juga tadi masih ada Deadly Poison Sting tadi bersama dengan Dark Nightfall-nya. Tapi Buset. sekali lagi zoning dari RRQ. Versik luar biasa zoningnya, tapi untuk kali ini Banana pun hadir di area tersebut untuk XP lanernya ditinggalkan begitu saja. Dan satu gold laner ataupun dari outer tarik yang ada di bagian atas lenyaplah sudah. Yap, dan balik lagi kalau ngebahas dari segi XP lanernya dia butuh banget follow up. Dan dia bahkan coba untuk ninggalin lane-nya. Karena sekarang penggunaan efek sisi heavy spin itu bakal impact banget di dalam team fight. Tapi Feather Ice Strike. Yap, Feather Ice Strike sudah dikeluarkan. Beberapa saat lagi untuk Turtle pun akan ada. Turtle akan lebih dahulu muncul, baru nanti kemungkinan akan ada Feather Ice Strike kembali. Tapi ada beberapa pergerakan pula yang memang sudah dilakukan oleh kedua tim ini. Ya, dan untuk membersihkan lane jauh misalnya, nanti kan butuh satu hero. Kemungkinan ya Tas yang bakal di sana, karena untuk membiarkan Akai seorang diri masih butuh waktu yang lama. Ya. Yap, itu dia. Sudah terlihat dan Nightfall dikeluarkan, sedikit lagi yang tersisa. Dan sekarang Versiknya berhasil didapatkan Domi yang terjebak di tersebut. Pedal langsung dikeluarkan pula, tapi dipakai belakang. Coba lihat Clay-nya masih bertahan dengan satu pedal yang begitu baik pula. Ada satu orang dan Dreams menjadi korbannya, tapi ada dua player yang dimiliki
oleh RRQ. Menghilang pula Clay, masih bisa kabur dengan Wings. By Wings. 2 tukar 1, ini menjadi keuntungan besar ya untuk EVOS Legends. Hanya ada roamernya aja yang ke pick off. Sedangkan jungler dari RRQ yang memang harus hilang untuk pertama kalinya. Ini membuat dari EVOS sekarang tipis-tipis akan mencoba menyalip atau mempersempit dari gold gap-nya. Ya dan bahkan Tas yang sudah mulai dapetin spacing juga ya tadi. Demon Hunter Sword sudah selesai. Jelasnya untuk second damage itemnya bakal nyusul juga. Dan heavy spin yang di sini yang tidak akan bisa dihindari oleh pemain RRQ. Sementara sekarang Naomi sudah mulai setup, dia mulai maju tapi udah ada lagi Federator yang dikeluarkan plus di Jasper tadi juga berhasil mendapatkan 1 poin kill tapi Turtle kereset Turtle-nya kembali ke dalam pitnya. Pertempuran masih terjadi di bagian belakang, Hijumi yang langsung ditampuk tapi masih ada Fluffy yang udah mengeluarkan lagi karena 1 heavy spin mencoba untuk memberikan backupan dan Dreams pasang badan di bagian depan walaupun tidak ada Divine Judgment. Yap, dan itu informasi ya. Mau ada immune pun dari Naomi itu tetap ketarik dan lagi-lagi Turtle-nya terreset dan kita akan melihat siapa yang akan memenangkan kontes Turtle tersebut. Walaupun yang biasanya menang itu masa lalu. Waduh. Masa lalu. Oke, cukup dari masa lalu ya karena nggak bakal ada sesuatu kabar yang baru dari masa lalu dan tidak ada kepastian di masa depan lo. Oke, let's go. Dan sekarang Turtle-nya perfect untuk RRQ. Yap, walaupun mau coba push ke bawah ya. Ada arrival tadi sana untuk ngebeli waktu Yap. agar turretnya tidak bisa dihancurkan. Iya, dan itulah kegunaan dari Arrival juga yang Iya. mungkin agak dilupakan. Nahan ya. Nahan, betul. Bisa injak turret tadi. Oke, tapi audience prediction nih ya. Gede 74% untuk RRQ. 74% untuk RRQ. Hanya ada 26% untuk EVOS Legend dan Mobis Award. Akhirnya ya kita udah berhasil mendapatkan berbagai macam award. Tapi sekarang tasnya akan mulai lompat ke bagian depan tapi data tidak. Karena mereka berfokus untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu tadi bagian tengah. Tapi masih ada Federasi guna untuk bisa memberikan sebuah backupan dan masih selamatlah sudah outer turret tersebut. Dan Redfall mau dipakai buat ngancurin outer turret ya. Tapi langsung diusir mundur dengan Feeder Attack. Dan sekarang bergerak ke arah bawah. Objektif menjadi kunci untuk RRQ. Sedap, itu dia di bagian bawah. Hilang lagi, sedep banget. Ya, Skylar terlihat cukup nyaman ya dengan carry dia yang belum diincar sama sekali. Tapi sekali lagi RRQ mereka harus waspada dengan adanya Divine Judgment tadi. Divine Judgment, Banned Rage plus adanya Hellcurt, Deadly Potion Sting ini sangat berbahaya. Dan dari item build buat Hellcurt-nya juga, Furious Hammer sudah jelas ada di sana. Si Halberd akan menjadi item dia mungkin setelah ini. Dan lagi itu dia, kegunaan dari Arrival. Team fight Arrival. dan Datang bisa dari ada di langit. mana-mana, benar. Hadir lagi Fluffy di area tersebut. Cuman untuk sekarang Reward map berhasil keluar tapi Happy Spin yang berhasil mendorong dan juga mendapatkan versi dan didorong masuk dan masuk ke dalam area defensif dari bos lagi. Tapi tertinggal Dreamsnya. Dreamsnya mencoba untuk kabur. Dreamsnya berhasil langsung dihilangkan begitu saja. Barusan Brans akan kemaju tapi tidak. Brans masih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Yap, dan EVOS oke, mereka berfokus untuk bisa mengganggu ke arah Versik. Tapi Skylar nantinya akan jadi bom waktu dengan tanpa terpick off sama sekali. Dan hebatnya di bagian tengah Bransnya selamatlah sudah plus outer turret RRQ. Ini luar biasa Om dipertahankan ya Om. Ya, dan PR sekarang bagaimana cara untuk menangkap Tas yang terlihat sangat licin dengan Hellcurt dia. Ikut team fight juga dengan Dark Nightfall. Selesai hal tersebut, dia pindah posisi dan dia akan ngambil turret yang lagi kosong penjagaannya. Nah, sekarang Banana ada di area tersebut. Clay mencoba untuk ngecek ke dalam rumputan. Terlihat ada Fluffy yang sudah ketahuan pula perbedaan 2 level antara Fluffy dan juga Banana. Menimbulkan damage yang mungkin sangat-sangat berbeda. Walaupun sebenarnya dari segi gapnya nggak terlalu jauh ya, hanya 2000 itu nggak terlalu menjadi sesuatu yang timpang. Tapi sekarang setup menuju ke arah Lord yang pertama sudah dilakukan oleh Versik. Wah, Benetress-nya dan ada satu immortal yang udah pecah. Dan mereka bersiapkan untuk maju langsung ke area yang berbeda. Tapi tim berhasil untuk dihancurkan. Fluffy yang mencoba untuk bisa mendorong ke arah Naomi. Tapi Banana. semuanya terpisah. Di depan yang berbeda. Badan Raja masih berhasil selamat dengan satu pelik. Tapi Reward langsung dikeluarkan begitu saja. Clay-nya masih berhasil kabur dengan satu Wings by Wings. Gak berhenti karena Versiknya bakal coba untuk maju dan Bransnya. Bransnya pun menghilang. Bransnya menghilang setelah tadi mencoba untuk ngeker dengan satu Rainer Apathy. Tapi tidak mengenai ke arah dari Clay. Oke, dan ini benar-benar jadi Infinity War yang kian terjadi. Hilangnya Dreams dan Brans membuat dari EVOS kali ini cukup sulit untuk bisa mengontes dan dikasih perimeter lagi dan sakit banget dan Hijumi harus merasakan bagaimana damage yang begitu mematikan yang dikeluarkan oleh Skylar. Dan ini bom waktu yang tadi aku bahas Om. Yap.
Skylar-nya dibiarin, dia berfokus untuk nyulik ke arah Versik. Dan Skylar-nya nggak tersentuh sama sekali. Dan sekarang dia hadir dengan damage yang udah nggak main-main. Oke, berarti tugas untuk mendapatkan Skylar ada di tangan Tas. Karena kita Ya. melihat Kaja lagi nyari buat nangkep Skylar-nya. Masih bisa dihentikan juga, masih ada Naomi nanti. Iya, dan Dripsnya. Satu di adjustment, ada lagi dan Revo langsung dikeluarkan. Sedikit lagi tersisa, tapi Skylar Skylar? masih punya way on. Dan Skylar masih berhasil selamat dan pergi dari tersebut. Tapi Naomi-nya berhasil dilenyapkan. Tapi Banana di bagian belakang Banana berhasil menjalankan misinya. Mission complete. Branch-nya pun langsung down di area tersebut. Yap, invasi ke arah Purple Buff sekarang sudah mulai terjadi. Misi dari menculik lini belakang milik RRQ belum berjalan dengan baik karena targetnya Skylar dan Clay terlihat belum terpick off sama sekali. Iya, Skylar bahkan sanggup untuk mundur ke belakang, nggak ke pick up satu. Dan yang tumbang tadi adalah Naomi. Jadi ya, ini adalah reset untuk EVOS, tapi Lordnya masih berjalan untuk di top lane. Keunggulan jelas dipegang oleh RRQ sekarang. Wah, ini Skylar free banget ya. Luar biasa dapetin banyak space dan sekarang udah level maksimum juga level 15. Lord pertama sudah berjalan ke arah base turret yang dimiliki oleh EVOS di arah top lane. Dan bakal dibiarkan begitu saja karena inner turret yang menjadi target dari RRQ. Goldnya dari 2000 yang tadi terpaut gak terlalu jauh, sekarang udah nge-swing ke 6000. Wow. Jauh banget advantage-nya yang didapetin ya. Benar-benar jauh dan Fluffy mencoba untuk bisa mempertahankan satu inner turret di bagian tengah. Yep. Ini masih hanya akan ngebeli waktu dulu untuk EVOS Legends-nya. Dan ya, kita harus melihat bahwa setiap kali ada Dreams, dia melakukan engagement dengan Divine Judgment-nya. Selalu ditukarkan juga dengan dia yang tumbang. Ya. Itu 055, kan 5 assist, 5 dead. Tadi yang dari tadi ke Divine Judgment itu kan Naomi ya. Ya. Dan sampai akhirnya Naomi bikin langsung ke Immortal. arah Immortal. Ya, itu biar dia bisa counter engage alami. balik ya. Betul. Dan itu terbukti. Oke, Naomi-nya ketarik, Naomi Immortalnya copot, tapi dia sempat ngelakuin Wild wall charge. charge balesan. Iya. Dan akhirnya itu membuat dari RRQ menang di dalam segi team fight-nya. Betul. Semuanya ke reset dan Lord diambil oleh RRQ. Dan sekarang dari EVOS, nampaknya mereka akan mencoba untuk bermain 5-man play, di mana belum akan ada lagi yang split dan tugas berat untuk mencari Skylar ada di mana. Yep, Versik, heavy spin langsung dikeluarkan, tapi Versik masih berhasil kabur dan juga terjepit di dalam pit. Dari Purple Buff itu Banana. sendiri Banana mulai maju, mulai mengantarkan damage-nya, tapi masih ada backupan dari Real World Manipulation. Ini juga yang menjadi, apa ya, bukan The Forgotten One biasanya most assist ya, tapi ini Banana. Ini juga bermain sangat luar biasa. Yes, flanking dia yang dapetin target sebenarnya di belakangnya. Kesabaran menurutku. Target dia pokoknya kalau nggak Hijume, Mukanya Brans gede banget. Iya, pokoknya Brans tuh gede banget loh locknya di situ. Di skill-nya ada lock Branch ya. Brans. Dari tadi memang ditempelin dan Banana lihat sabar banget. Dia nunggu dan bahkan dia nggak terima untuk keluar, untuk ngeharas ke tasnya. Dia berfokus untuk ke arah minionnya terlebih dahulu. Tapi Konsil. Oke, Konsil di Judgment berhasil langsung dengan di virus. Dan Banana berhasil langsung dilakukan dengan sangat-sangat cepat plus Hasko pun sekarang udah dimilikin. Tapi mereka udah kehilangan objektif Wow, lagi di tempat ditutup. yang berbeda. Ada Fluffy yang langsung masuk dari tersebut tapi Clay-nya udah ada satu shadow transition langsung aja masuk ke rumah. Tapi ternyata Clay balik lagi. Hei, ada Winter dan ada Papuan. Pergerakan dari Clay pun langsung dihilang. Ada 1-2 orang dari RRQ langsung menghilang. Naomi-nya berusaha untuk pergi tapi Naomi kehilangan dari mortalnya Naomi. Dilompatin lagi ada headbutt yang langsung maju ke depan dan juga Skylar harus mengeluarkan flicker dari Real World Manipulation. Raja Rapati terbakar tubuh Skylar tapi Skylar masih bisa selamat Versiknya seorang diri Versik dikeroyok. Yap, dan ini sebenarnya udah bagus banget setup ke arah Lordnya ya. Tadi jalan dari Fluffy ditutupin pakai barrier, Tas yang mau masuk ditutup dengan feeder Ice Strike dan akhirnya targetingnya menjadi ke arah Clay. Tapi fight-nya sekarang kita lihat EVOS yang udah mulai dapetin winning condition mereka. Wow, EVOS mendadak ngebalikin sebuah keadaan Om. Yes, momentum yang didapatkan ketika Banana tumbang tadi. Lord memang dicepetin tapi ternyata advantage masih juga untuk EVOS karena tumbangnya Clay tadi. Ya. Itu sepersekian second sebenarnya. Tapi ternyata meskipun ada Winter gak menyelamatkan Clay karena posisinya lagi 1v1 lawannya Hellcat pula. Iya, tadi Winternya ditungguin banget, pas banget dari Poison Stingernya masuk. Masuk ya kan? lagi pas Masuk baru gitu. selesai. Dan akhirnya menjadi poin shutdown yang begitu mahal ya. Tapi kalau ngomongin mahal kalian gak akan mahal-mahal lah kalau pakai Grab diskonnya sampai 90%. 90%. Cepatnya udah kayak Wings by Wing tuh. Dari satu titik ke titik lain ataupun kayak Arrival. Ya benar, Iya. lompat langsung ya. Lompat langsung teleport aja. Teleport. Dan sekarang meskipun EVOS tertinggal dari gold ya, tapi objektifnya kita bisa melihat mereka unggul. Yap. Hilang base atau bagian mid buat RRQ dan dari tim fight-nya jelas heavy spin juga tadi menolong banget. Ya.
Ya. Heavy spinnya luar biasa, tapi coba lihat nih Flappy-nya. Flappy mencari informasi ada di bagian atas. Flappy-nya langsung aja mendorong dengan satu heavy spin tadi yang mencoba untuk bisa menjepit lagi ke arah David Flappy. Tapi penetrasi saat dikeluarkan begitu Zenomi-nya masih berhasil selamat, tapi pertempuran yang terjadi di area tersebut. Bahkan Banana mulai maju ke bagian depan, ada Flappy yang sedikit lagi tersisa. Tas depan yang berbeda, Tas yang mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu base arahnya. Base utamanya, Tasnya pasti gagal, Tasnya langsung kabur pula. Namun masih ada Clay mencoba untuk bisa mengeluarkan satu. Energy impact dan juga Curse of Crown-nya, dan Tas langsung dikejar bisa-bisa. Tapi Tasnya dikeluarkan bisa-bisa, dan Tasnya pun menghilang. Gagal EVOS Legend untuk bisa mendapatkan kapan tangan. Yep, terlalu memaksakan juga bukan hal yang baik ya. Harus melepas immortalnya. Dan memang harus di shutdown. Dan kalkulasi yang matang dari Clay dengan flicker. Curse of Crown-nya connect. Kena efek stun, Tas gak bisa kemana-mana lagi. Ya, dan follow up-nya ada juga ya tadi Yes. yang di belakangnya mulai nyusul. Dan kalau aku ngeliat tadi versi ini sudah punya anti kuiras. Waduh, sakit banget itu damage-nya. Kecolek Feather-Rise Strike doang itu. Yap, wah ini udah main jual beli serangan ya. Tapi kalau bisa dibilang EVOS Legend bisa memanfaatkan lane di tengahnya. Satu base turret yang ke-expose di arah tengah, ini bakal bisa menjadi sebuah distraksi terlebih dahulu untuk di-clear. Tapi untuk kali ini, Lord yang udah evolve ya, Lord evolve? Belum. Dikit lagi, bakal ditahan dulu di menit yang 18. Nanti akan segera, masih di reset, masih di keting-keting aja. Yap. Lord sudah langsung dipancing begitu. Sudah langsung diberikan damage dan ditarik sedikit ke bagian bawah. Oke, kita tinggal menunggu siapa yang akan membuat miss movement. Karena bisa jadi ya, kalau untuk Lord ini gak bakal di start oleh RRQ karena ada heavy spin dari Fluffy. Oke, let's go. Itu dia Dream. Mulai maju ke bagian depan tapi langsung tampol begitu saja. Bahkan sekarang Fluffy-nya mencoba untuk bisa mengeluarkan ke arah heavy spin dan memukul mundur beberapa player. Tapi informasi didapatkan, tidak ada heavy spin kembali. Versiknya langsung maju ditembakin. Ada Virus Branch yang sakit banget terkena impact tadi dari satu Feather Ice dan Banana beserta dengan Versik. Mencoba untuk bisa mendorong pun mundur ke arah Fluffy. Tapi mereka semua malah bertarung di area tengah dan tidak ada yang tumpah sejauh ini. Tapi pertempuran kembali terjadi. Ada Tas maju di bagian belakang. Shutdown dilakukan. Double kill masih dilakukan. Dan double kill membuat 3 player yang dimiliki oleh RRQ lejap seketika. Tapi Naomi itu pada berbeda. Berasa terakhir. Dan satu orang yang tersisa di dalam RRQ hanya Banana. Oke, Banana bakal coba untuk nahan tapi ada arrival sehingga minionnya gak bisa di-clear. Dan Banana akan hilang dan wipe out untuk EVOS Legends. Oke, wipe sudah. Sekarang waktunya untuk EVOS Legends. Penetrasi langsung dikeluarkan. Akankah mereka bisa mendapatkan kemenangan di game pertama? Dan EVOS Legends game yang pertama. EVOS Legends dengan power comeback yang mereka miliki. Ini menjadi pasif yang menyala. Mendapatkan kemenangan di game yang pertama walaupun awalnya terseok-seok. Tapi satu momentum, Tas hadir dari lini belakang dan akhirnya menjadi wipe out dan one straight push menjadi jawaban untuk EVOS Legends. Tas adalah jawabannya tadi. Early game kita tahu Hellcurt-nya mungkin minimalis dari penggunaan damage-nya dia. Tapi di late game ketika dia sudah punya damage item dan bahkan digabungkan juga si Halberd. Ini bakal menambahkan damage dia sebanyak 7%. Dan tadi gak ada yang melihat positioning dari Tas. Bagus banget. Dan dia buka dark nightfall-nya di belakang sana. 3 orang tadi. 2 tadi kena di belakang. 2 yang kena. 2 kena langsung hilang kena dead poison string. Wow. Itu game changer banget tadi. Plus tadi luar biasanya adalah beberapa pemain EVOS Legends dan terutama Fluffy yang paling terlihat itu berhasil menarik mereka antara Banana ataupun Versik untuk masuk ke area tengah kan Om. Yap. Mereka menjauh. Sementara untuk range damagernya ada di belakang. Yap. Dan juga fungsi arrival sendiri tadi. Ya. Ketika hampir dihancurkan minionnya, gak apa-apa diinjak aja pakai rifle. Ya. Gak bakal bisa diapa-apain dan mungkin itu juga bisa jadi kedepannya lebih banyak rifle. Karena kalau sudah ada satu katapult yang masuk ke dalam base, injak pakai rifle, mereka bisa fokus ke base. Wah, menjadi sebuah hal yang sangat-sangat mengejutkan. Mereka dihabak, mereka dihancurkan di early game-nya. Tapi sekalinya mereka membuat sebuah decision, sekalinya mereka membuat sebuah keputusan. Bagaimana setup yang baik, bagaimana cara flanking, dan juga cara nge-backdoor. Ini oke, ini bukan nge-backdoor dari base-nya. Tapi nge-backdoor ataupun nge-backstep. Player yang ada, yang emang sudah setup di bagian belakang dengan range yang udah disiapin. Yang kena
Clay sama ini ya? Skylar. Sama Clay sama Skylar. Skylar, ya. dua. Dua damage dealer yang memang kita bilang dari awal itu yang diincar. Iya. Dan mereka di satu titik. Awal-awal nggak dapat tuh momennya. Awal-awal Tapi- cuma assist nih Hellcurt-nya nih. Tapi mohon maaf asisnya luar dan biasa. kenapa EVOS Legends bisa sampai late game. Terima kasih buat yang lainnya juga. Dreams mungkin tumbang terus tapi Yap. bisa ya. dapetin momentum tadi di berani Pakito. tuker ya. Betul, ada tuker, ada trade yang dilakukan oleh EVOS Legends. Dan itu yang membuat mereka stay, masih nahan dan bahkan menang. Iya. Berarti mereka mencari ataupun membuat kemenangan ini bukan dengan jalan yang mulus ya. Bukan. Jalan yang pertukaran pick off, dan player of the game. Yes, Tas. ini dia. Tas POTG kita ya, player of the game. Dengan Hellcurt yang dibawakan satu kali tumbang karena pengen backdoor. Tapi ternyata terpantau ya. Iya. Dan dikejar rame-rame. Tapi ya sisanya ya aman aja gitu. Yap, dan EVOS Legends ini erat banget kaitannya dengan comeback ya. Yes, kemarin Dan ada. ini terbukti lagi. Sekarang juga masih ada. Yang tadinya kelihatannya menang buat RRQ-nya ternyata dapetin Lord tidak menguntungkan untuk RRQ. Dan Tas dengan first item dia tadi ada Demon Hunter Sword dan ke Melvic Roar. Menyimpan satu Furious Hammer. Barulah kita melihat tadi last item dia itu adalah Sea Halberd. Jadi full damage item dibuy oleh Tas dengan full penetration item juga. Jadi benar-benar jahat ya untuk item-item dari Tas sendiri. Dan sepatunya diganti nih. Dari Magic Shoes diganti ke Rapid Boots. Untuk bisa ngejar, mungkin untuk reposisi lagi. Yap. Bagaimana pergerakan Hellcurt dia. Wow. Hellcurt. Hero yang jarang kelihatan, memang cukup ringkih ya. Glass Cannon. Ya, berarti ada satu line sih buat Tas. Apa tuh? Tidak perlu cepat, yang penting tepat. Iya. Iya. Betul. Itu presisi tuh tadi tuh. Iya. Kan biasanya deadly positioning miring-miring nih. Iya, awal-awal nggak perlu cepet-cepet lah dia dapetin backup, backstep. Tapi di saat momen yang tepat, itu menjadi sebuah hal yang hebat. Betul. Iya. Luar Iya. biasa sekali. Last pick yang mengejutkan juga karena Hellcurt berhadapan dengan 3 hero tank. Loh. Iya. Itu susah sebenarnya. Makanya dia masuknya lewat belakang banget ya Om ya. Betul. Itu bahkan nyuruh semuanya oke keluarin skill Sabar aja. ya. Iya. Sabar aja sampai Yang dia lainnya nyari nih. mancing berhasil loh. Tapi pasti ada kekhawatiran sih dari RRQ sendiri. Jelas, karena semuanya udah Gak ada. waktu di last team fight yang terjadi itu kan ke expose semuanya. Karinya kelihatan di mana, Jimnya kelihatan di mana dan ya kita akan melihat dulu untuk highlight di game yang pertama di early game masih dipegang oleh RRQ meskipun memang trading terjadi ya. Tumbangnya EVOS 3 di sana itu semua dari Kaja dan trade-nya yang terkadang ada yang bisa dimenangkan oleh EVOS dan akhirnya Hellcurt ikut team fight ketika item pertama dia selesai yaitu Demon Hunter Sword. Dan lambat laun ketika udah masuk ke menit 15-12an ya. Ini sudah mulai lumayan power juga tapi Banana menurutku juga adalah pemain yang harus diwaspadai dengan Pakito dia ya. Karena bisa atau bahkan sering untuk melakukan metode flank yang sangat maksimal. Nah ini dia, ini Iya, titik momennya jatuhnya ya. buat RRQ di mana momen yang sangat tepat didapatkan tadi Conceal, tarik dengan Divine Judgment dan bahkan langsung dieksekusi sempurna untuk Tas sendiri. Jadi itu yang membuat Lordnya jadi seakan-akan sia-sia. Dan tim fight ini jalannya terus-menerus gitu loh. Dari RRQ-nya mereka waktu mau pulang di-cut dan akhirnya harus tumbang satu demi satu. Wow. Dan ya ketika Tasnya memang berusaha untuk nge-backdoor di bagian belakang. Dia pengen masuk ke base, dia udah pakai Dark Nightfall-nya tapi masih bisa dikejar juga. Itu satu-satunya hal di mana Tas tumbang. Tapi setelahnya, ini dia tim fight di mana di belakang meledak berdua. Dengan hilangnya 2 damager yang ada. Udah, itu gak ada damage lagi tadi. Dan kelihatan banget kayak winning condition. Itu langsung jatuh ke tangan EVOS Legends. Dan di belakang ya, Beatrix sudah jadi. Item sudah ada buat Beatrix. Jadi mereka pegang semuanya. Dan kalaupun mau dibersihkan tadi, a rifle save the day. Nahan ya. Nahan Benar-benar tadi jadi gak rifle. bisa di-clear sama sekali. Iya. Ini mau diapa-apain juga. Ya. Ya. Masalahnya Banana kalau muncul dia sempat clear, itu dia tumbang masih ada nafasan setidaknya. Betul. Tapi itu tadi nggak clear juga dan akhirnya Banananya tumbang dan wipe out. Ya. Dan juga untuk Mintara tadi kan terselamatkan karena rifle. Power buat Fluffy dari season berapa ya kita lihat. Dibawakan loh ya. Dari tim Aura. Tidak tertebak keluarnya kapan. Betul. Tapi sekalinya keluar efektifnya luar biasa loh. Meledak ya. Iya, Hellcurt coba. Hellcurt tahu-tahu ngerayap tadi di line of down. Iya. Ngerayap. Ada yang Merayap dia. Om. jujur ya kalau Hellcurt early game-nya sulit. Sulit. Tadi Iya. sulit. early Coba, game. Kita nggak ngeliat early game ada Hellcurt tadi. Sampai ada DHS. Sampai dia punya DHS, nggak ngapa-ngapain kan? Nggak, itu Farming aja. jalan-jalan. Maaf ya saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Sabar. Itu kan sabar. Sabar Dia dulu. udah siap game 2. Siap. Udah siap game 2.
Siap. Sabar ya teman-teman ya. Karena sekarang kita mau oper dulu ke Bude. Monggo. Hai Casterku dan Bude Clara Mongsar berada di home team kita di area EVOS Legend bersama dengan EVOS Fams. Dan juga pastinya di sebelah Bude ini sudah ada ciwi-ciwi dari EVOS Legend brand ambassador yang paling sepuh juga hadir. Ada Yupi juga, ada Una juga, dan inilah dia Angelica AAAPA galak kita. Angel, Hai Bude. 12 season kamu nonton dari Derby Classic. Gimana Derby Classic season ini Angel? Pastinya seru banget ya. Seperti biasa kalau Derby Classic tuh dari super fans kedua belah tim itu ramai banget. Thank you buat EVOS Fans yang udah dateng. Thank you juga buat RRQ Kingdom yang udah dateng. Tetap sportif ya. Tetap suportif dan itu memang menjadi poin yang paling di highlight di semua tempat sih. Kalau Derby Classic fansnya itu luar biasa. Tapi favorit Angel memang dari super fans ya berarti ini. Tuh. Dari matchnya sendiri kita lihat selalu minus 1 jantung nih kalau EVOS Legend Angel. Semuanya kayaknya setiap kali EVOS main tuh agak minus 1 jantung sih kebetulan. 1 jantung. Tadi pun kayak gitu. Udah minus 1 Betul. jantung belum tadi Angel? Udah lumayan. Udah Takut lumayan. kontraksi saya sebenarnya di sini. Kontraksi. Iya ya. Dari Angel yang belum punya pacar, bersuami dan sekarang Mau punya baby. Mau punya baby. Mams, kita manggilnya Mams. Moms ya, oh jadi Channel keluarga family kita. family. Oke baik. Oke Mams, ini kira-kira anaknya mau jadi pro player nggak? Anaknya cewek, kebetulan kayaknya jadi BA sih. Oh, Open lowongan, tenang nanti. oke penerus dari Angelica Aap, dari BA Galak, nanti BA baik berarti ini BA ya? baik, BA BA baik. Dia baik. harus baik. Oh cewek ya? Cewek. Ngomong-ngomong ini udah mau due date juga ya berarti ya? Iya, doakan kalau semuanya lancar itu akhir bulan depan atau awal September. Awal September, amin. Semoga Amin. lancar-lancar, sehat-sehat buat Angel dan juga Debay. Thank Ini you. mini EVOS Fams berarti ya? Mini BA juga bakalan. Mini BA, mini EVOS Fams, dibirukan sejak dini katanya. Dibirukan sejak dini. Dan semua orang juga pada seneng banget ya ngelihat di sini bahwa dari EVOS Fams tuh solid banget. Apa sih rahasianya bisa sesolid ini, Angel? Rahasianya adalah jadi sebenarnya kita itu banyak acara sih Bude. Kita itu biasanya buat banyak-banyak acara, terus kita ada grup juga. Nah, salah satu acaranya itu ada yang namanya WFC atau Warrior Fans Cup. Jadi itu banyak banget aktivitinya. Ada turnamen Bude. Terus nanti bakalan ada sign-in session juga. Selain itu juga bakalan ada fun games experience. Nah, acaranya semuanya ada total prize poolnya sebesar 50 juta Bude. Wow. 50 juta jadi di Betul. Warrior Fans Cup ini. Betul. Ini bakal offline kan? Tadi katanya ada sign-in session. Offline. Yes, ini bakalan offline. Acaranya itu tanggal 6 Agustus di Point Arena Jakarta. Wow, ini bakal banyak yang mau daftar pastinya udah bisa mabar, bisa turnamen, dapat Betul. uang juga, dapat hadiah. Betul. Terus bisa kumpul bareng. Caranya gimana sih daftarnya Angel? Cara daftarnya, jadi untuk turnamennya bakalan di open sampai tanggal 2 Agustus Bude. Nah, untuk cara daftarnya gimana? Teman-teman bisa langsung lihat ke IG-nya EVOS Fans gitu. IG EVOS Fans di situ pokoknya ikutin aja ya yang ada dalam situ. Betul. Nah selain itu Bude kan tadi aku udah bilang ya kita ada Fun Games Experience ya. Nah Fun Games Experience itu juga ada hadiahnya jutaan rupiah Bude. Lagi tebar-tebar hadiah nih kayaknya Yes, ya. kita lagi bagi-bagi rezeki ya kayaknya ya. Wow. Nah, Fun Games Experience ya itu ada Tekken Competition, ada Dart Competition, ada PB Competition, ada Karaoke Competition juga Bude. Terus ada satu lagi. apa Ada lagi, Jel? Simulation Racing. Oh alah, Betul. jadi banyak aktiviti seru di situ. Yes. Turnamen sekaligus kumpul-kumpul bareng komunitas ya. Yes, betul. Ini, Jel, bisa jadi pro player dong lewat sini. Bisa banget. Terus turnamennya kan dapat hadiah juga ya. Itu juga kesempatan nih buat teman-teman buat EVOS Fans yang mau ikutan sekalian nyari uang jajan tambahan mungkin ya dari situ. Iya dong. Hadiahnya lumayan banget Bude soalnya. Iya. Jadi pengen ya semuanya langsung aja ikutan dan juga langsung ke Instagramnya EVOS Fans ya. Betul. Untuk informasi lebih lanjut. Tapi Angel ada juga yang mau lanjut nih. Di sini kita ngelihat kalau kedudukan sementara itu 1-0.
Angel, EVOS Legend ini baru match yang kedua tapi udah seganas ini. Kamu bisa kasih sesuatu nggak sih? Mungkin informasi jeroannya EVOS Legend tuh lagi kayak apa sih sekarang? Saya serahkan ke AG ya kalau itu ya. Jadi memang keputusan dari coach aja nanti yang ngomong ya, Betul. jubirnya. Iya, kalau saya mendoakan yang terbaik aja buat EVOS Legends. Mendoakan yang terbaik. Ini doa dari 2 orang loh ya. Mungkin Betul. bisa dikasih semangat langsung Angel. Buat EVOS Legends semangat ya, dan buat EVOS fans jangan sampai lemas, dukung EVOS terus. Dukung EVOS! Dan inilah dia keseruan tentunya dari EVOS fans, dari Kingdom juga yang akan bersiap-siap bersama dengan BABA, bersama dengan Super Fans di MPL Arena dan yang ada di rumah. Mari kita bersama-sama tentunya untuk Derby Classic. Let's go! Ibu Angel terima kasih ya, sehat-sehat buat terus pokoknya buat Bu Angel ya kan. Buat Debay. Buat Debay juga. Dede Utun. Aduh. Mana sehat-sehat terus deh pokoknya, sehat-sehat. Lancar-lancar ya. Lancar-lancar. Oke. Amin. Amin. Ya. Game pertama sudah selesai. Yap. Wow, Kabar. Best of Kabar. 3 series. best of 3 betul. Game kedua, RRQ bisa saja menyamakan kedudukan. Betul. Lalu kita menuju ke game ketiga. Atau Ah. memang akan selesai saja di 2-0. Apa ya? Apa iya? Apa iya, karena kalau ngelihat dari 2 match sebelumnya, ini full 2-0. Wah, ini 2023 masih percaya klinik teman-teman. Enggak dong. Tapi ini adalah derby klasik. Cocok logi kita ya. Oke Iya, ya, ini tanpa derby toksik klasik. bisa tetap asik. Oh jelas, sedap. guys. Mantap. Iya dong. Pasti ya, Pasti ya kan? Pasti. Di sini aja semua saling dukung loh, sportif, Vitas juga. Cuma saling menyaut-nyautkan dari chance dan yel-yelnya tanpa menjatuhkan atau menuju ke arah-arah yang tidak baik. Oke. Jangan ya teman-teman ya. Jangan. Tapi kita punya untuk top 3 gold lane dari minggu yang pertama, Skyler mengisi posisi puncak. Tapi tadi kita tahu, Cloud di ban, Matrix diambil. Kari mungkin sempat menjadi jawaban, tapi dibawa ke late game Hellcurt. Wow, Hellcurtnya bersuka cita ya dengan hilangnya Yves bersama dengan Kari. Tremble hilang langsung. Trombol. Dar, langsung hilang semuanya. Habis dia. Langsung gelap semua ya. Langsung gelap ditabrak Hellcurt. Waduh. Seperti mati lampu ya sayang. Langsung nyanyi deh di situ. Iya. Tapi Super Saiyan dan Watt sih, ini benar-benar jadi top 3 gold lane yang aku cukup setuju. Super Saiyan sekarang benar-benar improve banget dan Watt, sebenarnya Watt sama Scalar tuh mirip-mirip. Tipikal yang memang menjadi titik tumpu untuk masing-masing tim. Buat tim ya, betul. Ya kalau dari Watt sebenarnya lebih ke tim match dia yang harus bisa ngeproyeksikan untuk bisa menang di early game ya, karena Watt hampir pasti bisa jaga diri sendiri untuk main nanti di late game. Nah. Tapi sekarang PR kita di Skyler ya, karena Skyler yang bermain juga buat RRQ. Tadi kita sudah melihat Karinya sempat jadi, tapi untuk team fight yang terakhir, positioning ini ke-reveal semuanya. Kelihatan tadi oleh EVOS Legends, dan di belakang dari minimapnya udah kelihatan memang. Si Tas udah nunggu lama banget di rumput belakang, yang mana ya lawan saya kok nggak ada yang lewat. Ya kan? Coba dong pancing team fight. Ternyata diinisiasi. Itu udah waspada banget sebenarnya, Betul. cuman ya terlalu overextend dikejar juga kan tadi, Iya. lewatin Iya. rumput tengah, membuka posisi, terus mereka pas lagi mundur, gelap sudah semuanya. sekali tepok 2 hilang. Itu menjadi sebuah pancingan yang benar-benar bisa dibilang pancingnya nggak pakai joran om, tapi emang jaring yang emang dapat semuanya kan. Betul. Dapat yang penting-pentingnya. Pancingan besar yang berhasil lah mereka dapetin. Iya. Iya. Itu Jebakan dapat lah ya. sama Fredrin juga kan akhirnya, yang Iya. memang agak sustain tapi Groknya coba lihat, Groknya sampai kepisang mau ngejauhin pergerakan Brans. Iya. Tapi ujung-ujungnya apa? Naomi pun menjadi korbannya pula. Dan sekarang game yang kedua. Oke, bertukar ya dari segi picknya. Oke. Kali ini EVOS Legends akan mengambil first pick dan masih sama pola band. Ya. Kadita untuk EVOS dan Joy dari RRQ. Ya, meskipun mereka memang bertukar posisi ya, Yap. tapi dari bandnya masih sama. Ya pindah tempat aja gitu loh. Kadita, Joy, mungkin Fanny Link juga masih tetap bakal di band, tapi Baxia yang sudah lulus ternyata. Lulus. Sudah lulus ya. Sudah ya. Persik, Tamat. kamu harus say goodbye. Aku kalau mau ngomong gak kuat. Udah lulus. Udah lulus. Lulus. Tapi versi ya. karena saya baba ya sama Baik, Baxia ya. kayak, kayaknya. aduh Baxia aku gimana ya ini. Masih dengan Fanny juga band ya. Oke, Kalau ngelihat dari EVOS, Fanny Link Joy. Fanny Link Joy, dan EVOS ngeband ke arah satu lagi Uranus sih Mas. Tadi
Cloud ya Cloud, tadi Cloud, ya. sorry, Tapi sorry, Cloudnya sorry. ini bisa diambil sebenarnya kalau mereka mau buat first pick Cloud. Benar. Kalau Kalau mau dikontes lagi juga, sekali lagi seberapa mahal gitu loh Cloud. Karena jelasnya Beatrix bisa jatuh ke sebelah. ya. Ya kan, kecuali ya udah lepasin aja dua-duanya gitu. Tapi kita tahu Cloudnya Nah, apa Om like udah lulus gimana? baru mau bilang udah lulus juga, udah tamat. udah tamat. Iya. Udah lawan raja terakhir dari Cloud ya. Udah. Oke. Apakah akan ada link? Link sih. Tetap lah sama lah standar Karena band. dari tadi nggak ngelihat Valentina juga ya. Yep. Di Varsha yang diadu untuk high groundnya. Ya dan ini berarti banyak ya yang terbuka. Pakito juga bakal bisa di first pick. Among the planes Dan Eve exists ya dibuang. equilibrium. Emang power juga sih dari Hijume ya. Sejak memang bergabung di EVOS Legends. Ya berarti apakah kita bisa melihat nih ya, kita bisa berasumsi. Ada apa tuh? Link Angela. Kalau Ya. di first and second pick ya, sebagai second picker gitu. Kalau sekarang Beatrix gak diambil kemungkinan besar sekarang kalau untuk RRQ kalau gua pribadi mau ngambil Beatrix duluan sih. Karena power untuk Skylar juga. Yap, setuju. Biar dapetin hero-hero nyaman juga ya. Jadi untuk dibawa ke late game-nya tuh jauh lebih enak lah. Karena mereka punya sumber source damage yang besar nanti. Valentina masih ada, Kaja. Oh iya, Kaja Oh masih Kaja, open. open. Ingat ya, Winter Kaja ini tinggi loh sekarang. Most band juga kan. Most band. Dan ternyata Valentina, kalaupun nanti ada Kaja untuk Naomi, setidaknya ada pembalasan untuk Divine Judgment. Apakah akan ada link dan Beatrix ya? Beatrix sih Yap. sebenarnya. Karena tadi emang agak sedikit lumayan sulit ya di saat Betul. kayak Cloud Beatrix gak ada. Pilihannya tapi Pakito ternyata Beatrix. Pakito Pakito dulu. lagi. Beatrix. Itu dia. Yap, Pakito dan juga Beatrix. Dua power hero. Dua hero yang OP pula. Oke. Kaja masih bisa jadi di tangan dari Dreams. Ya. Dreams ya, Kajanya tadi memang make a moment banget ya. Oke lah, di awal-awal kepik terus-terusan. Banyak yang bilang, wah ini Kajanya gimana nih ya. Tapi satu waktu saja. Dia dapat di orang yang tepat yang lagi kita bahas tadi kan. Pakito, Banana, bagus ngeflanknya, bla bla bla. Tiba-tiba langsung hilang. Tiba-tiba tertarik ya. Tiba-tiba tertarik. Dengan burung tarik ini ya. Aduh. Tapi akankah ada Kaja kembali? Atau Franco juga masih bisa terbuka Oh, loh. Franco Yap. ya. Kalaupun mereka mengamankan Kaja, berarti mereka juga butuh satu hero Franco. yang emang bener-bener nge-burst. Tapi sekarang pilihannya adalah Franco. Yap. Hmm. Gold Lebih, lane-nya. ya dan Franco ini sebenarnya hero yang bisa mengacaukan setup lah. Kalau kita lagi dalam rumput kita pengen setup ditarik sama Franco. Iya. Iya kan? Tebak-tebak berhadiah. Tebak-tebak ya, tebak-tebak. Ini Ini dia kaget. ada isi nggak ya di dalam Iya. sini ya kan? Dan itulah kegunaan dari Franco juga. Dan mereka juga mendapatkan Terizla. Yap. Ini satu hero yang bisa head to head bersama dengan Pakito ya. Meskipun Pakito bisa ngedorong dia, geser dia nantinya dengan knockout strike. Tapi ya Oke. kita tahu Terizla pasifnya dia juga kan nurunin damage. Ya. Dan dia tanky, bisa jadi badan dan bahkan bisa ngasih damage. Oke. Tapi ada quote dari Skylar. Masih banyak hero yang saya simpan selain Cloud. Tidak khawatir dengan respect band karena sudah siap dengan MM selain Cloud. Oke, dan kita akan lihat ya nanti. Ya, di mana tadi udah ada Kari juga dan sekarang Beatrix pick ketiga ke arah Varsha. Karena kalau nggak diamanin, high ground atau hero nyaman untuk play-nya, itu bakal masuk ke deretan bed. Dan sekarang dari RRQ akan menutup ke gold lane-nya. Ya, tapi kalau mereka ambil Parsha sekarang, berarti hero surprise sudah habis. Karena Kaja bisa di-ban dong. Kaja bisa di Ya bisa di-ban, karena Franco udah diambil ya mereka otomatis bisa nutup. Ya entah dari Kajanya atau nanti dari Kufranya kembali. Hellcat. Terkena respect. Respect ya, ada Hellcat yang di-ban. Hmm. Oke. Oke, Oke. ternyata tidak ada gold lane yang dispesifikan ya. Tapi oke, dengan Kaja yang ditutup hero surprise yang tadi Ya. udah sempat dibilang juga. Habis berarti untuk hero surprise-nya. Jadi untuk berhadapan dengan Franco, ini agak PR. Apalagi Valentinanya kan ada di sisi EVOS Legends. Ya, dan kalau misalkan Franco, satu momen sih yang aku inget Kufra. Tyrant's Revenge-nya, Oke, itu setidaknya bisa lumayan Cancel untuk ya, nge-deny ya, gitu ya. ya. bisa. Tapi harus di waktu yang tepat. Waktu dia lagi ngecas ya. Yap, Oke. Masih ada Fredrin, Akai mungkin untuk jadi junglernya. oke. Link di band. Hero untuk tas dipersempit. Tas masih banyak masalah hero ya. Banyak. Bisa Tas ada-ada Lancelot. ini banyak banget. Lancelot. Terus juga Fredrin bisa. Dan kalaupun emang mau memenuhi apa yang diinginkan oleh Wawa, Martis masih ada.
Masih dengan Martisnya. Martis di RRQ gak sih nanti? Bisa. Ngarep Martis. Nah, Kufranya yang di ban. Kufra. Berarti memaksa untuk Naomi menggunakan mungkin Chow atau Natalia. Agak berat sebenarnya kalau cowok dengan Natalia karena lawannya kan Terisla juga ya. Atau Grok. Nah, kalau Grok mungkin masih oke juga. Tadi pakai Grok. Ya, cuman bisa di copy. Ini masalah di Iya Valentina. Oke, tapi kita akan menunggu untuk pilihan bagi RRQ dan sejauh ini ya mereka sudah punya damager. Mereka ada Parsha, Pakito, Beatrix 3 yang memang Pakitonya ini kalau diplot jadi explainer, satu Furious Hammer sebenarnya udah cukup membantu dia bisa ngedeliver damage. Oke. Hero keempat yang akan diamankan oleh RRQ. Belum ada romer sih yang pasti ya. Apa bakal ditutup dulu nanti romernya bakal ada di pick 5 dan membuka adanya fleksibilitas dari Pakito ini. Ini dengan Kufra yang hilang kayak begini aja, Wow, possibility export. untuk 1-1 ada. Oke, 1-1 bisa dipakai, tapi untuk counternya masih banyak juga gitu loh. Bahkan kan ada Parsha kayak begini pun menjadi salah satu pilihan untuk bisa nge-counter kalau 1-1 emang diambil gitu ya Om ya. Iya. Atau kalau emang dia mau melindungi diri, Melissa menjadi salah satu pilihan loh Om. Go Oke. away Pakito, gak bakal bisa masuk. Nah, ya, dan sekarang ada Xbox ya. Tapi Xbox, Xbox-nya di jungle Atau atau mau main di XP karena dua flex. XP Iya. ya sih kebanyakan yang udah kita ya. lihat ya. Betul. Oke, tapi dua pick terakhir akan langsung diamankan, Bane dan juga Brody. Aku ke ini, ke Brody spill- ternyata. Ke spill dari handcamnya. ya. Brody dan juga Ben, coba lihat. Begitu banyak fleksibilitas yang bisa diamankan oleh EVOS Legend. Tapi satu hero terakhir Om. Ataupun Aul. Yap, Romer sih. Atau ada surprise kah nantinya? Ini seharusnya romer Yap. yang belum kelihatan. Tapi ya kalau sekarang. pakai Natalia ini bener-bener hero-hero yang Nggak bisa tebel. susah nggak akan betul. bisa langsung di instant kill ya. Betul. Bahkan dari Brody kalau ada Natalia juga ya cukup senyum dia karena kan langsung Yap. dikecup sama Brody. Ada corrosive strike di sana. Grok kah? Mungkin yang akan diamankan? Mereka butuh yang tanky juga. Yap. Walaupun sebenarnya Grok ini chance untuk di kopinya juga gede banget ya. Yang nantinya akan bisa menjadi senjata makan tuan. Tapi jawabannya adalah Chow Oke. untuk Naomi. Oke. Wow. Lengkaplah sudah dari masing-masing hero yang akan dimainkan di game yang kedua. Oke. Nah ini untuk EVOS Spams dan juga Kingdom semakin semangat lagi. Tapi kita mau bertanya, game kedua 2-0 atau 1 sama? Oke, gue mau dengar suara yang jauh lebih keras lagi. 2-0 atau 1 sama? 2-0 atau 1 sama? Oke, kita buktikan seperti apa nantinya di game yang kedua. Seperti apa hasilnya dan let's see. Yap, dengan adanya hero-hero sustain yang bisa dibawa oleh EVOS Legends, mampukah mereka membungkus 2-0 tanpa balas atau justru nantinya dengan X-Board nih yang muncul. Lagi. Lagi. Hari Lagi ini udah ya? dua kali Hari ini ya. yang kedua nih dia muncul nih. Oke, itu dia. Pilihan hero yang udah dikeluarkan. Pilihan hero yang udah diambil. Set talent emblem pula. Jadi, MPL Arena, make some noise! Malam minggu tidak sendu. Yap. Menemani kalian dengan derby klasik ya. Yang sekarang 1 poin berhasil untuk diamankan oleh EVOS dengan adanya Mythical Glory comeback. Waduh. Karena bukan epic lagi. Ya, sampai di respect ya tadi. Saya Iya. kaget barusan. Oke, tapi dengan draft yang terjadi juga. Ini adalah duel antara dua fighter yang dimana kita tahu ada Xbox dan juga ada Pakito. Dan Deadly Cats bisa memberikan efek knockback. Wey, Skylar sudah merasakan seperti apa tadi impact dari Iron Hook yang dikeluarkan oleh Dreams. Ini adalah Franco meresahkan ya. Tadi udah sempat kita bahas juga bahwa Franco ini menjadi power pick untuk kedua belah Buset romer. Tapi dah. Clay terkena efek terrifying sehingga dia harus merasakan kegalauan untuk sesaat. Itu benar-benar 1v1 situation tadi di bagian tengah loh. Dan sekarang coba lihat ada bantuan dari Naomi. Yap, bantuan dari Naomi sudah mulai hadir juga. Walaupun kali ini Versik udah dapat level 4-nya dengan adanya double buff yang dimiliki juga. Belum ada agresivitas yang terjadi, tapi Skylar, wow, benar-benar agresif untuk memukul mundur berat. Oke. Wait. Wow. Iron Hook-nya hampir saja deg-degan lagi kita.
Yes, Teror ya. ya dari emblem setnya tadi terlihat ya sekilas bahwa ada 3 assassin emblem yang dibawakan RRQ. Mereka akan coba untuk memainkan damager mereka semenjak early game. Dan mungkin tugas dari Xbox di sini adalah sambil ngedeliver damage, dia juga akan menjadi badan. Wait, Persik langsung aja menghantarkan damage-nya dan hilanglah sudah Ijume. Yap. Dan ini ya damage dari Paku itu memang udah gede banget ya di Nah. awal pun. Apalagi ke hero-hero yang tipis-tipis kayak Valentina. Yap. Satu kali combo double jab hilang. Ya, dan bahkan dia membawakan juga tadi ada Little Ignition yang dipakai kan. Nah, ini berarti akan ada lagi efek burn ketika udah kena knockout strike, kena jab, kena heavy left punch. Terbakar semua. Terbakar. Wah, Naomi udah level 4 nih. Turtle dan nongol juga. Fluffy mencoba untuk masuk dan juga menerobos ke dalam setup yang sudah dibangun oleh pemain RRQ tapi masih gagal. Yap. Oke, startle pertama berhasil untuk diamankan oleh RRQ. Kembali terlihat unggul nih dan teror. Wow, Arashi versus everybody. Luar biasa Arashi ya. Arashi, Arashi. sendirian. Selamat merasakan menjadi bulung ya Arashi. Puluh versi Inggris. Oke, kita lanjut kembali menuju ke game ya. Yap, di atas kayak udah mulai terjadi keramaian. Wow, Way of Dragon The Connect. Dan Raider Apathy dengan jarak sedekat itu pun berhasil masuk ke dalam tubuh dari Tas. Yap, dan itu yang membuat kali dari RRQ kembali terlihat mendapatkan berbagai macam keunggulan. Adu pok di arah mid dengan range yang lebih jauh. Farsha ini bisa diunggulkan. Dia Ya, punya stun juga. Ya, dan bahkan mereka punya mobilitas ya tadinya ya dengan Wings by Wings yang jelas tidak akan bisa diimbangi misalnya oleh Dreams. Dan, Buset. oke. Wow. Yep. Flicker bahkan sampai harus terbuang. Dan pressure di bagian bottom lane ketika Terisla berjumpa dengan Xbox. Nah ini menarik untuk kita bahas dari match up-nya. Karena jelasnya dengan adanya Fire Strike yang bisa dipakai nanti oleh Xbox-nya. Dia bakal bisa narik mundur terus. Ya. Belum lagi kalau udah punya efek slow kan. Semisal Ice Queen One kalau mau dibeli. Iya, makin kena slow lagi. Betul. Kena panas dingin meriam Panas itu dingin. dibakar tapi apinya dingin gitu kan. Bingung deh. Tapi in-game equipment by Dunia Game di menit yang ketiga. Sebentar kita bahas tapi karena banana. Yap, udah ada Last Insanity langsung dikeluarkan. Barana masih berhasil kabur. Iron Hook-nya gak kena terhadap satu hero tersebut. Dan Banana pun masih berhasil selamat. Ya. Dan membahas sedikit item in-game-nya jelas. Ice Queen One adalah first item nantinya. buat Banana. Oke, Naomi akankah berhasil untuk bisa mengeluarkan lagi karena satu Wave Dragon. Tapi ternyata Naomi malah langsung tertinggal dan Todd dapat memory. Masuk ke dalam tubuh dari Naomi. Iron Hook-nya hampir saja bisa mendapatkan langsung arah dari Clay. Tapi ternyata barusan ada Purify yang memang sudah digunakan. Berarti barusan ada satu Iron Hook yang memang connect. Yap, ada Purify untuk menyelamatkan diri ya dari satu buah Iron Hook yang memang sudah dikeluarkan tapi set up ke arah Turtle. Tanpa adanya kontes sama sekali yang dilakukan oleh RRQ. Menjadi imbang, Turtle-nya satu sama. Karena Goldnya sekarang Grilit nggak terlalu jauh juga. Oke, RRQ bisa dapetin keunggulan dari segi poin kill-nya. Tapi 1200 ini nggak terlalu jauh. Dan apalagi EVOS mereka sedang mencari momentum untuk siapapun yang nantinya ke pick off dengan adanya Iron Hook. Ya, dan ini benar-benar progres untuk EVOS fokus ya farming bagi Tasya. Wait. Iron Hook-nya connect. Ada peluang juga langsung dikeluarkan. Tapi ternyata untuk kali ini masih berhasil diganggu. Dengan adanya Versik yang begitu baik tadi. Heavy left punch-nya, knockout strike-nya. Semuanya dikeluarkan dan Fedra S-Recom. Yep. Kombinasi yang begitu banyak memang bisa diberikan apalagi dari early game di mana mereka punya kondisi untuk memenangkan tim fight-nya dengan damage yang mereka miliki. Yep, Bukan poin. dengan defense item juga. Bentar, ini Hijumnya pakai battery. Dia nge-copy karena di Virus Passion tadi buat mukul mundur. Saya sedikit agak kaget ya, tapi Oh, ada yang palsu ya? ada yang palsu, ada yang KW. Tapi dari RRQ mereka udah berfokus untuk benar-benar nge-babysit pergerakan dari Thailandnya ya. Tapi di tengah versi agresif banget. Yang Versik berhasil untuk mendorong mundur Hijume dan satu outer turret di area mid akan segera dirubuhkan. Mengecil pula area defensif dari Rennernya masuk dari bagian bawah. Federal Strike membuat sebuah perlindungan yang begitu baik. Yep. Ice Queen One selesai untuk Banana. Dan ini tim fight-nya benar-benar terjadi di mana-mana loh. Di sisi XP dan juga Gold selalu ramai. Dari Banananya yang terlihat hanya sendirian tapi selalu di-ganking juga. Namun karena dia Xbox, dia bisa jaga diri karena punya Viraga Armor. Ya, apalagi item kedua biasanya langsung ke Immortal ya. Ice Queen langsung Immortal. Dia punya tambahan lagi dari piraganya yang nanti akan muncul. Sehingga dia bakal lebih lama untuk bertahan. Tapi sekarang outer turret di arah top lane yang benar-benar dipertahankan. Blind Hook dari Dreams masih belum dapetin target sama sekali. Nah itu dia tuh. Satu konsil langsung dikeluarkan. Terlihat Naomi tadi langsung pergi menjauh mereka. Sepertinya ingin mendapatkan satu
Outer turret yang ada di bagian tengah, tapi masih ada Federal Strike dan masih gagal untuk bisa mendapatkan satu outer turret tersebut. Dan ini enaknya ada high ground defense yang bisa clear cepet ya. Tanpa adanya harus kasih badan, dia bisa clear dan sekarang adalah distraksi bahwa Wah, tadi Naomi langsung aja menendang mundur. Pergerakan dari Prago, tapi Naomi-nya berhasil untuk dihilangkan. Bahkan sekarang ada satu blonan dan juga efek surprise yang membuat pergerakan badannya tidak bisa mengeluarkan lagi karena satu Miraga Armor yang dia miliki karena begitu banyak yang damage masuk ke dalam tubuhnya. dua player hilang, Turtle berhasil didapatkan oleh EVOS, tapi pertukarannya menjadi satu outer turret dari top lane yang berhasil untuk dihancurkan di tangan Skylar. Wow, itu tas sampai masuk ke jungle milik RRQ. Dan ya, terlihat memang dari EVOS Legends, mereka sudah mulai kumpul. Mereka punya power di mana mereka pegang Bane. Jadi untuk team fight front to back ini sangat terjaga sekali dengan efek knockback dari Deadly Cat. Nah, ini udah enak banget ya, dia bisa efek knockback, dia bisa Slow, nge-hit target juga, slow juga, damage-nya juga berasa. Dan ini tinggal nyari momentum lagi karena EVOS, mereka udah mulai mempersempit dari segi gold gap-nya. Udah ada mirror juga yang bisa didapetin outer turret di arah bawah. Dan yang perlu diperhatikan adalah Skylar yang lagi-lagi free di sini. Dia tadi dapetin space di arah top lane dan sekarang udah bergerak ke arah bottom lane. Ya, tapi ini tasnya memang ngeri banget ya. Crab Claw Cannon dari Bane yang harus selalu bisa diwaspadai. Karena untuk ngedot kan susah ya. Bola-bola panas. Bola-bola panas Pokoknya ya. Claw Cannon sebisa mungkin lu yang paling depan deh. Iya. Jangan yang paling belakang. Belakang bonyok belakang. Iya, sebisa mungkin lu yang antrian pertama dah. Kena pantulan ya. Pantulannya makin ke belakang makin nyeri kan. Oke, tapi ya DOD sebentar lagi buat tas juga dari gold gap-nya. Marksman ini sangat diunggulkan untuk Skylar. Iya, ini bahkan dua player loh yang benar-benar ngejagain Skylar-nya untuk bisa dapetin objektif turret. Yap. Tapi sepertinya masih ada sebuah mirroring yang dilakukan di bagian atas dan Naomi pun masih gagal untuk bisa mendapatkan satu orang di bagian bawah. Inner turretnya gagal untuk diinisiasi tapi outer turret yang dimiliki oleh RRQ lenyap di atas. Ini Skylar juga dikawal terus-menerus ya. Sebagai titik tumpu. Karena Pakito dari Versik ini benar-benar dia berani banget untuk maju-maju ke depan. Bahkan tadi sampai dive in ke dalam outer turret. Dan Lord yang pertama di menit ke-8 sekarang sudah muncul. Setup atau penarikan terhadap Lord tersebut udah dilakukan oleh EVOS. Cuman dipancing terlebih dahulu dan ya kalau kita melihat dari Versiknya dia membawakan Lethal Ignition bukan Quantum Charge yang biasa kita lihat. Nah berarti untuk escape dia hanya akan mengandalkan nanti dari pasif Pakito sendiri. Dari untuk tambahan movement speed dia. Tapi mendadak untuk sekarang coba lihat. Sekarang setupnya benar-benar diambil oleh RRQ loh. Yep. Naomi udah ready. Way of Dragon dikeluarkan. Ada satu penetrasi Blood. Anda tidak sempat untuk langsung dikeluarkan. Tapi datang untuk kalian. Ada satu lagi Lasi tadi dikeluarkan. Flappy-nya sakit banget di Beer Space. Udah dikeluarkan pula. Bahkan barusan dan Found Part Memory membuat beberapa player dimiliki oleh RRQ pun langsung kehilangan darah cukup banyak. Dreams hilang tapi 5 research skill dari RRQ berhasil untuk dihilangkan. Dan mungkin tidak ada inisiasi lanjutan ya terhadap Lordnya. Karena terlalu gambling juga. Yap. Masih ada 5 player yang ready dari RRQ dan berfokus untuk menghancurkan outer turret piramidnya. Wow. Itu adalah objektif yang bagus di mana mereka meninggalkan Lordnya dan ya udah mereka akan fokus untuk mengamankan satu mid turretnya. Yap, dan Banana kehilangan lagi Viraga Armornya. Federal Strike dikeluarkan. Ailadok plus Flicker. Hampir saja. Hampir ya. Tapi belum ada target yang berhasil untuk didapatkan. Sekarang mirroring terhadap outer turret yang beruntuhan sudah dilakukan. Keadaannya makin sengit dan makin imbang. Cukup berani dari EVOS untuk bisa langsung set up menuju ke arah Lord. Walaupun dari RRQ tidak akan tinggal diam. Banana mencari informasi dan konsil. Wow, penalti zone-nya. Tapi sekarang untuk Turtle ataupun dari Lord yang benar berhasil untuk diamankan. Naomi-nya di bagian belakang sendirian aja karena Naomi berhasil selamatkan dan pertempuran terjadi lagi pada berbeda. Flappy sendirian, Naomi juga berhasil dihancurkan. Bahkan sekarang Hijumenya mulai maju ke bagian depan tapi Clay berhasil untuk dilanjutkan pula. Badan Dajjal pun hilang. Ada Viraga Armor di dalam tubuhnya. Viraga Armor yang pun udah menghilang kembali. Dreams terkena impact dari Penetrace. Masih ada tas di arah tersebut. Akankah mereka mendapatkan kemenangan di game kedua ini? Tadi Naomi masuk, dia mau coba untuk nyulik ke arah atas, tapi dia kena Wave Dragon dari Hijume. Di copy Hijume Di-copy. tadi. Dan itu dia juga power dari Crab Claw Cannon yang ternyata hit ke belakang dan menumbangkan Clay. Wow. Wah ini Ya ini damage sudah besar dan EVOS mereka tinggal mungkin mencoba untuk memainkan 3 lane push. Yap, dengan sekarang keunggulan Didi. yang diunggulkan oleh EVOS yang sedikit kaget tadi. Hampir saja Delicash dikeluarkan pula. Federal Strike sudah terlihat. Banana cover di bagian atas Versik. Nge-cover pula.
Hilanglah sudah Lord untuk kali ini. Lord masih lembut tapi Iron Hook hampir saja bisa mendapatkan ke arah Banana. High ground-nya kuat sih dari RRQ. Mereka bisa defense, masih ada X-Borg, ada Skylar, ada Beatrix dengan ada juga Harsha. Harusnya agak cukup sulit untuk bisa menembus lini pertahanan dari RRQ. Tapi invasi jungle tidak terhentikan sama sekali. Lihat banyak banget research yang bisa dibuka untuk ngecek ke area rumputan. Trap Lock Cannon kah, Iron Hook kah? Tapi di menit yang ke-11 ini, endgame equipment udah mulai terlihat. Ya, dan bahkan sudah mulai bergeser ya ke EVOS Legends. Tadi sempat unggul 2 hero mungkin, tapi sekarang dari Tas sendiri. Dia sudah ada di atas dari Versik. Dan dari item build-nya, 2 marksman ini. Di mana Wind of Nature akan menjadi satu senjata nantinya. Ini untuk Brans. Agar bisa memenangkan duel. Karena cukup banyak sebenarnya untuk physical damage. Ada 4 physical damage yang terlihat dari RRQ. Oh, oke. Versi udah selesai dengan Blade of Despair. Harusnya makin gede lagi damage outputnya. Dengan tidak adanya tumbang sama sekali. Dan sekarang udah terlihat sangat-sangat berbeda. Yap, dah hilang pula sekarang Banana. Pirata tidak ada penalti zona, kenapa orang akan bagian belakang. Dreamsnya, sementara Banana masih berhasil kabur dari tersebut. Bahkan sekarang udah ada lagi satu konsel, akankah mereka mulai maju ke bagian depan. Dream pencari siapa lagi targeting yang akan dia tarik. Iron Hook gak kena karena siapapun. Itu nyaris ya. Tapi EVOS kayaknya nggak bakal maksa. Ingat dari high ground defender untuk RRQ juga cukup kuat. Mereka masih menunggu nih Lord Enhance yang akan muncul di dalam 30 detik ke depan. Sembari menjalankan tugasnya untuk menuju ke arah lane-nya masing-masing terlebih dahulu. Ya betul, ternyata ada satu War Axe ya. Yang memang late War Axe tapi masih di-secure juga untuk Tas. Jadi untuk team fight composition, EVOS ini benar-benar bekerja sama semuanya. Jadi mereka nggak fokus hanya di satu pemain misalnya dengan build full damage dia, tapi mereka sangat memaksimalkan untuk tim play-nya. Terlihat tadi dengan masuknya Fluffy yang melompat langsung dengan Zone dia, yang bahkan itu follow up di belakangnya juga jalan. Iya, apalagi range counterpart memory ya. Yap, jauh banget. Tadi Naomi sempat mau flicker juga. Masuk damage-nya. Dan sekarang dengan adanya Lord Enhance yang sudah muncul. Setup sudah dilakukan oleh EVOS Legends terlebih dahulu. Tapi RRQ nampaknya akan melakukan kontes. Sembari mencari informasi karena Banana yang ditugaskan untuk menjadi frontline atau garda terdepan dari RRQ. Yap, Banana mencari informasi. Banana mencoba untuk mengganggu. Tapi ada beberapa setup pula yang udah dilakukan oleh EVOS Legends. Lordnya ter-PHP. Lordnya capek nih ya. Lordnya capek. Hey! Purify sudah dikeluarkan oleh Clay. Lordnya kalau bisa bilang ya, Lordnya pasti capek. Lelah itu pasti, tapi nyerah bukan solusi. Waduh, lelah itu pasti, tapi nyerah bukan solusi. Karena mereka pasti memiliki ekspektasi yang sangat kuat. Hanya saja apakah itu tempat yang tepat? Jadi let's go. Kita menuju ke Lord yang sudah langsung siap dieksekusi. Dedikasi yang dikeluarkan semua. Udah maju ke bagian depan, tapi retribution-nya tidak ada. Bahkan sekarang, Skylar-nya berhasil mendapatkan langsung arah Lord tersebut. Naomi sedikit lagi habis sisa, bahkan masih ada sedikit tenaga Arbor. Tapi sekarang, untuk beberapa pemain demi laki mereka semua masih sempat untuk kabur dari area tersebut. Masih ada asa di dalam tubuh RRQ. Skylar mendapatkan satu pick off terhadap Fluffy dan Lordnya tersecure. Wow, itu mahal banget tadi Lordnya. Dan memang ini masih belum Lord yang evolve, tapi sudah memiliki efek charge juga. Dan bahkan Super Minion akan berjalan berbarengan dengan RRQ dan EVOS. Mau gak mau, mereka harus defense tadi. Terlalu memaksakan, karena dari tadi chance-nya memang 50-50 untuk mendapatkan Lord. Dan itu banyak banget pertukaran skill. Oh, itu semua skill kayaknya nyala semua di sana. Iya, semuanya kena, semuanya masuk. Tapi akhirnya dengan adanya satu player yang tadi ke pick off, membuat dari EVOS harus mundur dan mendefense terlebih dahulu karena Lord Enhance sekarang sudah masuk. Fluffy langsung ditendang. Wow, begitu banyak penetrasinya dikeluarkan pula Tona Memory. Naomi masih ada immortal dan Naomi pun selamat. Yap, harus memecahkan immortality-nya. Tapi lagi-lagi tidak bisa menembus base turret dengan begitu mudah. Hanya berfokus kepada inner turret saja. Dan RRQ sekarang sudah mulai bangkit dan goldnya udah mulai tersalip. Ya, tapi dengan poin kill yang gak terlalu banyak. Jadi ini dua-duanya sebenarnya masih berimbang. Dari item build-nya sebenarnya hampir sama juga, hampir selesai semuanya. Tinggal bagaimana mereka melakukan team fight-nya. Skylar sudah memiliki Husklau dan Hijime juga sudah punya Glowing One. Jadi akan ada tambahan damage lebih lagi untuk masing-masing tim. Dan setup-nya. Ini sama-sama sengit loh. Ini Sangat benar-benar sengit. sangat sengit dan bahkan imbang dari keadaan. Turret, Betul. goldnya juga sama. Ini tinggal momentum yang menciptakan. Yap, ini
tergantung EVOS kalau mereka bisa dapetin celengan ya dari Skylar atau Versik. Belum tumbang sama sekali. Dan ini dia untuk item build-nya juga tadi. Dari Parsianya dengan full damage item, Clock of Destiny, Lightning, Divine Glaive. Lawannya, lihat tuh, ada 4 item bahkan. Ini untuk Hijume, dia udah punya Glowing One. Dan dari tadi positioning dari Skylar ini loh luar biasa. Bahkan untuk dari Clay sendiri yang kita tahu memiliki jarak yang sangat besar dari Federa Strike sendiri. Udah berapa kali juga kena, bahkan tertarik gitu loh. Tapi tidak untuk Skylarnya loh. Iya, Skylarnya bebas ya di belakang. Lagi dan lagi harus menjadi fokus karena untuk main mungkin back to front-nya. Dari EVOS mereka agak kesulitan sekarang. Yap. Jadi mereka harus bisa nangkap satu dan nangkap satunya ini dieksekusi cepat. Tapi tadi yang tertarik biasanya itu adalah Banana yang punya Viraga Armor. Ya. Jadi seakan-akan membuang sia-sia Bloodhound yang dipakai. Sekalinya Clay kena, dia punya Purify. Purify, Tadi udah ya. kelihatan 2 kali Ya. momen Purify itu menyelamatkan dirinya dari Iron Hook yang dimiliki oleh Dreams itu sendiri. Dan sekarang lagi menunggu Lord yang akan muncul. Akan ditahan menuju ke arah Evolve Lord kah? Karena dalam keadaan yang sekarang imbang. Ini balik lagi, momentum yang akan menentukan siapa yang ke pick off duluan. Karena sama-sama tipikal yang pick off dari kedua belah romernya. Betul. Dan tergantung Renomi. Konsul. Konsil terlihat di bagian bawah. Hei, ketahuanlah sudah. Skylar! Ada Skylar! Hilanglah sudah! Mancing yang begitu menggelegar. Hilanglah sudah. Satu damage utama dari RRQ. Dia benar-benar di belakang, dia ketinggalan dari rekan-rekannya, dan posisi yang baik. Satu Iron Hook yang begitu menentukan. Skylar yang ke shutdown menjadi tabungan yang pecah untuk EVOS Legends. Yep. Dan Lord pun bisa didapatkan tanpa adanya kontes sama sekali. Layaknya mau mancing gurame tapi dapatnya paus kalau tadi mah. Segede-gedenya itu mah. Iya. Skylar target utama Om. Yang paling dibutuhkan ya. Iya, Pemberi damage terbesar. karena dia di belakang kan tadi dia Iya, dia ngikutin ketinggalan terakhir. rombongan. Terus kita ngelihat Iron Hook-nya kalau kalian slow mo 0,5 kali itu pelan dan lurus banget. Lurus banget. Lurus banget. Ini dia yang replaynya. Om. Nih, ya, lihat dari Dream dia narik lurus. Wow. Dan di flicker langsung ya. Betul. Jadi langsung sampai ke follow up damage-nya. Wah. Waktunya sekarang kita lihat dengan satu Lord yang sudah siap untuk masuk ke bagian dalam, tapi ternyata begitu hebatnya RRQ untuk bisa tetap menang dan satu bestar di bagian tengah pun masih bisa dipertahankan tanpa bisa ditumbangkan. Kembali lagi dengan high ground yang kuat ini susah banget pastinya untuk menembus lini pertahanan yang dimiliki oleh RRQ. Walaupun EVOS Legends sekarang sudah mendapatkan keunggulan yang begitu banyak dari segi gold yang sekarang sudah mereka pimpin. Dan menuju ke arah mid bakal coba untuk dipaksakah karena Deadly Catch sudah dibuka. Yap, Delicate sudah dibuka. Mereka bersiap untuk bisa menumbangkan satu. Bestar yang ada di bagian tengah. Bransya berusaha untuk bisa kabur dari tersebut, tapi ternyata udah adalah sisa di tidak. Bransya sudah menghilangkan satu immortal yang masih ada di dalam tubuhnya, tapi Bransya mulai terjepit lagi dengan satu lagi pergerakan yang sudah dimiliki, tapi Bransya masih menghilangkan. Penalty ke dalam juga ada beberapa player versi yang masih ada di area tersebut. Bahkan Banana dan juga Clay memiliki sedikit SP, tapi mereka masih punya kesempatan untuk bisa mengembalikan keadaan. Flicker dikejar kembali dengan Flicker. Immortal masih belum bisa menjadi jawaban untuk penyelamat bagi Brans. Dan Brans memang harus tershutdown dan kembali ini menjadi tabungan yang sama-sama pecah. Wow. Ini jadi untuk endingnya masih open ending bagi kedua tim. Karena ya dua yang ditukarkan juga ini mahal banget. Dan RRQ kalau mereka mau ngasih pressure, ini bisa banget. Mereka bisa dapat satu best turret. Apakah ini menjadi momentum untuk RRQ bisa mengembalikan keadaan? Karena sekarang satu laju minion bakal coba untuk dikawal. Yap, Delicate dikeluarkan, tapi aduh udah ada pergerakan begitu baik dari Naomi. Immortalnya pecahkan, kertasnya berhasil langsung dihilangkan, tapi Nato untuk kali ini udah ada satu lagi pergerakan yang begitu baik. Udah menghilang pula, di mana Versiknya berhasil langsung dihilangkan, tapi masih ada beberapa player yang udah respawn kembali. Dan mereka semua kembali dipukul mundur, tapi IPL Arena pada suaranya. Wow, derby klasik yang begitu otentik. Di mana RRQ mereka bisa hampir aja mengembalikan keadaan kembali dengan bayaran 2 base turret. Satu pick off yang begitu mahal terhadap tas tadi yang dilakukan oleh Naomi. Tapi pick off balasan menjadi jawaban dari Dreams. Ya sama-sama tukar jungler untuk jungler dan ya kita tahu lah bahwa dari hilangnya 2 retribution mereka tidak akan punya objektif yang lain juga. Alright, Iron Hook yang hanya untuk melakukan pengecekan ke bagian rumput juga dan gak ada target sama sekali. Tapi kali ini untuk setup yang akan dilakukan. Waduh. Ini Lord Evolve. Evolve. Yes. Lord Evolve yang sekarang akan menjadi penentu.
siapa yang bakal kalah dari segi teamfight ya. Karena dapat Lord itu nggak menjamin. Kita udah lihat tadi ya di match yang Betul, sebelumnya. betul. Dapat Lord. Tapi ini adalah Evolve Lord yang kalau memang dibarengin akan memberikan buff juga kan. Yup. Bukan cuma satu yang pegang orange buff, tapi semua. Dikawal ya, Iya. tinggal nantinya dikawal. Tapi setup ke arah Lord Evolve ini sudah dilakukan oleh Banana. Sebagai frontline, udah dicicil juga ditarik ke area sisi dari RRQ. Dan Dreams mencari informasi. Blind hook ke area rumputan namun belum mendapatkan target siapapun. Yap. Lordnya masih berdiri tegak di area tersebut. Fluffy pun bersiap untuk bisa menyerangkan penalty zone-nya. Dia pun masih memiliki satu flicker yang bisa memberikan efek kejut. Tapi semuanya masih belum bisa melakukan apapun, Om. Yap, ini hanya akan di kiting dulu sembari menunggu siapa yang akan off position. Karena untuk setupnya jelas. Ini apakah EVOS akan coba untuk digencet juga terlebih dahulu. Karena RRQ mereka hanya ngepok aja. Way of Dragon langsung dikeluarkan tapi masih gagal ternyata. Udah ada satu hal. Tertangkap basah. Ada Immortal yang masih berada di dalam tubuh dari Naomi. Tapi Naomi apakah masih bisa selamat dari kebudayaan tersebut. Hanya saja sekarang ada beberapa player langsunglah selamat. Kabur. Kita pada berbeda. Pada ada Immortal yang pecah. Masih ada Pira kabur di dalam tubuhnya. Tapi RRQ dipukul mundur dan setup terhadap Lord. Akankah bisa dilakukan oleh EVOS? Wah ini Iron Hook tadi hampir kena loh. Dan saya yang ngilu, tapi untuk kali ini dengan adanya RRQ yang terpukul mundur. Membuat dari Lord kali ini bakal coba untuk dikontes. Oke, dan ternyata Lordnya berhasil diamankan oleh EVOS Legend. Walaupun lewat Valentina. Yap. Itu harus cepat banget untuk bisa di-clear karena positioning dari Fluffy sendiri lagi pulang untuk defend base. Di bagian topnya, minion sudah nge-push juga. Wah, walaupun memang banyak banget spell tadi yang keluar ya untuk lari dari area effect feeder ice track yang begitu besar. Tapi balik lagi, ini adalah Lord Evolve. Dengan tidak adanya terpick off sama sekali dari EVOS Legends, ini bakal memaksimalkan nantinya potensi untuk Lord ini bisakah menjadi jawaban Betul. untuk EVOS bisa membungkus 2-0. Yap. Ini kemungkinan besar kalau memang bisa ditabrak oleh EVOS ya. Sampai dengan ke dalam, ya bisa aja. Karena mereka bakal berjalan berbarengan 5 pemain. Ingat, komposisi dari EVOS adalah front to back. Yap, akankah opening dari Fluffy akan keluar? Karena Flicker pun masih belum berada di dalam tubuhnya. Iron Hook belum bisa mendapatkan ke arah siapapun. Federasi dikeluarkan, mereka semua mundur teratur. Lordnya tertinggal di bagian dalam sedia. Lordnya berhasil langsung dihilangkan dengan sangat-sangat cepat. Dan RRQ masih too strong. Yap, dan ini dia power high ground yang memang menjadi jawaban agar Lord Evolve pun masih belum cukup untuk bisa menembus lini atau benteng pertahanan dari RRQ. Yes, tapi satu Death Catch memang dilepaskan oleh Tas ke bottom base turret. Yap. Jadi itu sudah pecah juga untuk bottom base turretnya. Jadi RRQ mereka harus kehilangan satu turretnya dan ini berarti imbang dari kedua tim. sama-sama dua ya? Betul, sama-sama hilang 2 untuk base turret mereka. Oke, apa konsil? Konsil sudah mulai terdengar. Konsil. Iron Hook akan masih ada Purify. Tapi Naomi di bagian belakang dan satu orang berhasil langsung dilenyapkan begitu saja. Satu langsung ditendang. Penalti zone pergi ke arah berbeda. Berhasil langsung lejam. Tapi Fluffy tertinggal sendirian. Ini udah bersegi dan masih sangat-sangat berbahaya. Tapi semuanya mundur kembali ke daerah yang karena walaupun kehilangan satu player untuk EVOS, RRQ kehilangan begitu banyak HP dari tiap-tiap playernya. Purify adalah kunci. Betul. Iron Hook yang kembali dinetralisir dan Brans menghilang dalam 1 menit. Ini membuat dari EVOS tidak bisa melanjutkan kembali dari serangan yang mereka lakukan. Oh ya, dan ini sekali lagi berarti mungkin muncul pertanyaan nantinya ya. Apa tuh? Buat Dreams. Kok selalu ada Purify? Itu Jedanya lama soalnya. ya jedanya lama kan. Cuman ya kok pas dia narik selalu ada. Iya. Biasanya kan udah kepake dulu. Khusus kayaknya. Khusus, Purify ya. khusus Dreams. Tidak gampang. Banana. Kehilangan Piraga Armor dan masih ada Immortal di dalam tubuhnya. Bahkan Immortalnya pun belum pecah. Renner Rapati masuk ke dalam tubuh dari Fluffy. Yap, tiba di blok ya dengan cukup baik. Fluffy-nya juga udah strong banget untuk berada di lini depan. Dan sebuah feeder ice track yang kembali Wah. bisa dihindari masih belum cukup untuk RRQ bisa menyamakan keadaan. Lanjut lagi, masih 25 menit. Kira-kira mau sampai berapa menit ini? 30 atau 40? 30, 40, 50, 60 berapa? Oke, let's see. 50. 25 belum kalah, belum ada kalah loh. Betul. Masih Disiplin banget ya. masih imbang semuanya juga dan ya tarikan Iron Hook yang jangan sampai memang kena ke Banana. Karena tadi semua all in ke Banana. Ya. Viraga Armor adalah salah satu jawaban juga. Plus Immortal. Ya itu Immortal gratis kan untuk Viraga dan dia pegang Immortal Jadi juga.
Mati hidup Iya, lagi. capek jadi Xbox capek. Tapi konsil. Ada konsil. Dreams. Wait, Iron Hook-nya nggak kena karena siapapun. Fluffy pasang badan, ada satu flicker yang sesaat lagi bisa dia manfaatkan untuk langsung lompat menuju ke arah yang dia inginkan. Wah ini sebenarnya dari tadi banyak banget pertukaran tapi mereka disiplin. Kehilangan satu player dan mereka benar-benar teratur untuk mundur sehingga nggak banyak pertukaran dan nggak banyak kerugian dan akhirnya masih bisa dipertahankan di menit yang ke-26 dan Lordnya pun masih dikasih harapan palsu. Betul. Ini tinggal siapa yang bakal nyulik siapa dulu ya untuk di awal. Siapa yang akan membuat inisiasi juga. Saya Karena pegang. kalaupun inisiasi harus dibuat atau ingin dilakukan, mereka harus gerak cepat. Benar, dan ini kita yang lumayan tegang ya. Karena ini menjadi satu momentum yang akan menjadi penentu nantinya. Dan Lord yang masih coba untuk dicicil terlebih dahulu, di reset lagi. Lordnya benar-benar dikasih sebuah harapan yang emang tidak bisa dipegang ini ya. Iya kan? Tiap hari diperhatiin, Iya. tapi ujung-ujungnya ditinggalin. Iya. Hari ini diposting, besoknya di ghosting. Waduh. Ada semua kejadiannya tuh. Banyak. Oke, Lordnya Di again di reset. Terkena. Di reset lagi. Iya, dicoba tarik ulur terlebih dahulu. Udah tertarik, malah kabur. Ya mau gimana ya, semuanya juga masih dalam keadaan yang dari area busnya itu sendiri cukup gelap. Yap. Mau ngecek di menit segini, ngilu banget Om. Ya, susah ya, buka rumput ya Wait. salah juga nanti. Wah ini suara rantainya Franco nih udah mulai menjadi teror tersendiri nih. Yap. Tapi memang masih belum ada target yang optimal juga untuk bisa di pick off. Mereka bercoba untuk bermain sabar tapi laju minion di arah bawah yang masih coba untuk dimaksimalkan oleh Skylar ya. Yang benar-benar di cover up terus-menerus oleh Naomi. Yap. Dan bahkan ya karena ada minion yang sedang jalan di bagian bottom lane ini harus dinafikan dulu oleh Hijume. Mendadak coba lihat, ramai banget. Player dari RRQ, mereka hadir di area tersebut. Wave minion di bagian tengah pun dihantarkan dulu. Yap. Waduh. Wah. Bentar ya, ini kita lumayan tegang nih. Apalagi Iron Hook yang memang ini menjadi penentu juga. Satu yang keculik, itu bakal jadi berbahaya untuk RRQ. Dan nunggu juga momentum dari Naomi nih. Siapa yang bakal kena Wave Dragon? Yap, Naomi cukup ragu. Cukup ragu Naomi tadi seperti ingin bapak ke arah Fluffy. Tapi Fluffy pun pasang badan lagi ke bagian depan. As masih belum mau menunjukkan eksistensi yang dia miliki. Sementara itu beberapa player dari EVOS lainnya pun masih belum mau menampakkan wujudnya. Yap, masih belum kembali Sabar. dapetin targetnya ya. Sabar dulu. Sabar dulu ya teman-teman, dikabarkan Sabar. tarik ulur ini hingga menit 35 ya. Masih terus menerus di situ ya. Lordnya sampai bingung, ini kok ada 10 orang di sini ngapain gitu. Saya mau di mana nih? Ke kiri atau ke kanan nih ya? Ini all player meet and greet bareng Lord nih loh. Bener, rame ya. Karena memang dari tadi masih ditarik ulur juga nyari satu player yang nantinya akan bisa di pick off terlebih dahulu. Tapi kita bisa melihat EVOS yang masih cari informasi. Karena lihat Lordnya ini udah setengah lagi loh. Ya, tapi lane jauh RRQ jelek sih. Mereka harus ada satu yang pulang dulu ya untuk ngerapiin di lane jauh mereka. Reset lagi. Waduh, kereset lagi dan Dream sudah mulai maju. Tas sudah mulai menampakkan wujudnya. Brans ada Hunter Strike, Fluffy. Persik, dan tertangkap masalah sudah. Belum ada lagi. Satu Bloodhound yang dikeluarkan, tapi setidaknya Viraga armornya pecah. Ya, dan itu udah belajar juga ya. Di saat banananya yang ketarik gak bakal di all in. Yes, itu dia. Dan ya dibiarkan saja karena memang hanya Viraga Armor yang pecah tadi. Oke, Dreamsnya mulai maju. Iron Hook-nya masuk ke dalam tubuh dari Naomi, tapi Naomi-nya masih berhasil kabur dari tersebut walaupun udah keluarkan tanaman memori. Tapi untuk Lordnya pun masih ke reset. Mereka bergantian. Ada satu konsil langsung dikeluarkan. Mereka set up posisinya apalagi akan menjadi korban. Tapi Persik langsung pergi ke arah yang berbeda. Yap, dan ini kembali disiplin loh. Gak ada yang tumbang dan gak ada Wow, yang reset. Fluffy-nya langsung di all in. Ditarik lagi, Immortalnya pecah. Fluffy-nya ada Winter Treasure. Tapi masih ada beberapa player lagi di area tersebut. Banananya masih ada Immortal di dalam tubuhnya. Hanya Viraga Armor yang pecah. Tapi coba lihat di landing jauh yang dimiliki oleh Araki. Begitu banyak wave minion yang dimiliki oleh EVOS Legend yang siap menabrak. Yap, walaupun Fluffy tumbang dalam 75 detik ya. Balik lagi RRQ nggak bisa langsung all in terhadap Lordnya karena mereka terdistract dari laju minion yang terdorong. Iya, dan tadi positioning yang manis dari Versik. Dia langsung sembunyi tepat di depan rumput purple yang mungkin tidak diduga sama sekali. Ya, wow, 30 menit dan masih berlangsung. Weh. Naomi nggak kena lagi. Tapi ada Feather Astrike yang terus-terusan memberikan sebuah backupan. Wah,
Ini masih terjadi loh. Ini kita udah berapa menit ya di area Terus Lordnya. tarik lagi. Banana. Mira Garmora pecah tapi sekarang Lordnya menjadi milik dari RRQ. RRQ dengan tumbangnya Fluffy mereka bisa memanfaatkan karena terlalu lama mereka bisa manage wave-nya dulu dan akhirnya masih ada kesempatan di saat Fluffy-nya belum spawn dia langsung all in terhadap Lord-nya dan dikasih space dari Banana yang memukul mundur pergerakan dari Evo sehingga Lord Evolve yang kelima sekarang sudah muncul di area middle. Alright, set up lagi dan lagi. Mereka bisa split sebenarnya buat RRQ, slow push. Semisal membiarkan Lordnya seorang diri di mid. Karena di bagian bottom juga sedang di-push oleh Yap. RRQ. Kita fokus semuanya. Kita lihat seperti apa setupnya. Karena Lordnya bergerak masuk Banana. Pasang badan. Brans. Tidak ada immortal di dalam tubuhnya. Lordnya langsung diantarkan Demetro. Tonovan Memorial langsung dikeluarkan pula. Ada Delicate yang langsung dikeluarkan. Tapi Aeronuknya kena pula karena Nomi di bagian bawah. Nominya masih berhasil selamat. Bang Rusa dan Spencer dikeluarkan. Tapi Flavinya langsung menghilang pula tasnya. Udah pecah. Immortalnya hilang. Berhasil dipukul mundur ke bagian belakang. Dan skor. 1-1. Yes dan RRQ berhasil menyamakan